Kastil Besi Hitam Bab 881, Strategi Keluarga 1. Pada tanggal 1 Maret pangkalan obat serba guna grup bisnis Jinwoo di Kota Cahaya Emas. Pangkalan itu dibangun di dalam benteng yang dijaga ketat. Sistem keamanannya bisa menandingi brankas di bank. Setelah klan Zhang dan grup bisnis Jinwoo pindah ke Provinsi Yuzhou, tempat ini telah menjadi pabrik obat-obatan serbaguna dan pabrik metalurgi terbesar di grup bisnis Jinwoo. Di satu lantai basement pangkalan ini, terdapat 500 terin besar yang setengah tertutup, yang masing-masing tingginya lebih dari 1 meter seperti tong air besar. Karena terin ini ditempatkan dengan sangat rapi, mereka berdiri dalam barisan dari segala sudut pandang. Ketika seseorang berdiri di atas panggung di atas lantai ini dan menyaksikannya, seseorang akan merasa seperti sedang meninjau pasukan. Ruang bawah tanah ini dirancang dengan sangat khusus. Ada sepotong kristal besar dengan berat puluhan kilogram di tanah pada setiap jarak tetap. Medan energi khusus yang dibawa oleh potongan-potongan kristal besar ini akan bercampur dengan aroma enzim super yang menjulang di ruang ini, setelah menghirupnya. Seseorang akan merasa segar dan bersemangat. Beberapa pekerja dengan pakaian putih tahan debu, topi dan masker sedang berjalan di antara terin besar itu. Mereka kadang-kadang berhenti untuk memeriksa fermentasinya. Bahkan pekerja harus melewati 5 pemeriksaan keselamatan sebelum memasuki ruang bawah tanah ini. Zhang Tai, Zhang Yang, Zhu Dabiao dan Feng Changwu dengan pakaian putih tahan debu baru saja memasukinya dan berdiri di tangga di pintu masuk lantai ini. Inilah dasar dari obat serbaguna. Zhang Yang memperkenalkannya pada Zhu Dabiao dan Feng Changwu. Setelah mendengar kata-kata Zhang Yang, Zhu Dabiao membuka lebar matanya. Semuanya? Mereka semua. Zhang Yang mengangguk. Setelah terkejut selama beberapa detik, Zhu Dabiao dengan paksa menelan ludahnya sebelum bertanya dengan ketakutan, apa nilai dari obat-obatan serbaguna ini? Harga bekas obat-obatan serbaguna ini adalah 20.000 koin emas per tong. Karena ada 500 tong di depan kita, setidaknya bernilai 10 juta koin emas. Berdasarkan kutipan pasar, harga eceran terminalnya mungkin di atas 15 juta koin emas. Meskipun Feng Changwu selalu menjaga jarak, setelah mendengar bahwa barang-barang di dalam tong tersebut bernilai sekitar 15 juta koin emas, dia pun mengangkat alisnya. Bahkan di negara Taixia, angka ini juga merupakan angka yang besar bagi banyak orang. Berapa banyak botol obat serbaguna yang dapat diproduksi oleh grup bisnis Jinwoo setiap tahunnya? Tahun ini, kami berencana memproduksi 15 juta botol obat serbaguna. Total volume penjualan akan menembus batas atas 100 juta koin emas. Ketika mereka membicarakan hal itu, mereka turun ke bawah dan melintasi tong-tong besar itu. Berjalan melewati terin itu, aroma obat serbaguna semakin pekat. Setiap terin ditandai dengan nomor eksklusif. Ada tanggal produksi dan tanggal fermentasi di bawah setiap nomor. Bahkan ada lembar log di samping setiap nomor, yang berisi tanda tangan direktur setiap prosedur. Setiap bagian dari proses produksi berada di bawah kendali ketat. Oleh karena itu, kualitas obat serbaguna ini terjamin. Sebelumnya, grup bisnis Jinwoo perlu membeli botol obat serbaguna dari luar. Sekarang, grup bisnis Jinwoo dapat memproduksi sendiri botol-botol untuk obat-obatan serbaguna mereka. Selain itu, mereka memiliki lebih dari 10 kebun tempat mereka menanam berbagai buah-buahan di prefektur Yanghe. Mereka bisa mewujudkan swasembada. Artinya, tidak ada yang bisa mempengaruhi produksi grup bisnis Jinwoo. Untuk apa generator kristal ini? Zhu Dabiao bertanya karena penasaran saat dia melihat potongan kristal besar itu. Melalui pengujian, kami menemukan bahwa potongan besar kristal berkualitas tinggi dapat meningkatkan kualitas dan aktivitas obat serbaguna. Setelah berkeliaran di sini sebentar, Zhang yang membuka terin yang tersegel dan mengambil beberapa cangkir obat serbaguna yang difermentasi dengan baik untuk Zhu Dabiao dan Feng Changwu. Setelah meminum obat serbaguna dan mencicipinya sebentar, Zhu Dabiao dengan paksa menepuk pahanya. Bagus, aku akan menanganimu. Setelah mengatakan itu, Zhu Dabiao melirik Zhang Tai dengan malu, tapi saya tidak punya cukup uang. Sedikit uang yang dihadiahkan kakek saya dihabiskan untuk sebidang tanah yang telah saya beli. Oleh karena itu, saya tidak dapat membeli terlalu banyak kali ini. Kelompok bisnis Jinwoo dapat memberi Anda 1 juta botol. Setelah Anda membuka pasar di Provinsi Yanzhou. Jika Anda ingin memesan lebih banyak, Anda dapat membayar kami. Zhang Tai berkata, yang berarti dia menghadiahkan lebih dari 10 juta koin emas kepada Zhu Dabiao. Setelah melirik Zhang Tai, mata Zhu Dabiao langsung memerah. Setelah terisak 2 kali, dia dengan paksa menepuk bahu Zhang Tai dan berkata, itu saudaraku. Kemarin, kota Yuzhou telah membeli 200.000 botol obat serbaguna dari grup bisnis Jinwoo sebagai tempat penyimpanan 6 gudang di kota Yuzhou. Ini adalah pertama kalinya obat serbaguna milik Zhang Tai memasuki 6 gudang kota kelas A di negara Taixia. Meskipun isi penyimpanan pembelian lokal tidak terlalu banyak untuk 6 gudang penyimpanan di kota kelas A di negara Taixia, namun hal itu memiliki makna sejarah bagi keluarga Zhang Tai.
Jika obat serbaguna milik Zhang Tai bisa masuk ke dalam penyimpanan pembelian nasional di 6 gudang penyimpanan kota kelas A dan disimpan sebagai bahan strategis oleh setiap kota kelas A di negara Taixia suatu hari nanti, meskipun Partai Gobling mempunyai pengaruh yang besar dalam hal ini, negara Taixia, klan Zhang, dan Istana Huaiyuan masih dapat mempertahankan kekuatan mereka di negara Taixia, yang tidak dapat diguncang oleh orang atau kekuatan apapun kecuali Partai Gobling ingin melakukan pemberontakan. Kekuatan Partai Gobling terletak pada fakta bahwa mereka mengikat diri mereka dengan putra mahkota dan prasasti moral abadi yang jauh. Selama obat-obatan serbaguna bisa masuk ke dalam 6 gudang penyimpanan standar di semua kota kelas A di negara Taixia, Zhang Tai hampir akan mengikatnya dengan seluruh negara Taixia dan semua orang Hua di dunia. Hasilnya, fondasi klan Zhang akan menjangkau setiap sudut negeri Taixia dan kokoh seperti Gunung Tai. Sekarang setelah Partai Gobling mengetahui kekuatan pengikatan, Zhang bersaudara juga mengetahuinya. Setelah berdiskusi dengan hangat, Zhang Tai dan Zhang yang menyadari bahwa target dan strategi yang akan mereka gunakan untuk memasukkan obat-obatan serbaguna ke dalam isi penyimpanan pembelian nasional untuk 6 gudang penyimpanan di seluruh kota kelas A di negara Taixia berkaitan erat dengan kebangkitan Zhang Clan dalam ratusan tahun ke depan dan menjadi misi terpenting bagi mereka di masa depan. Alasan Zhang Tai menghadiahkan 1 juta botol obat serbaguna kepada Zhu Dabiao adalah karena ia ingin Zhu Dabiao memasukkan obat serbaguna ke dalam penyimpanan pembelian lokal di kota-kota kelas A di Provinsi Yanzhou. Sebagai cucu gubernur Provinsi Yanzhou, Zhu Dabiao mempunyai keuntungan besar dalam melakukan pekerjaan ini secara legal. Dibandingkan dengan target keluarga Zhang, 1 juta botol obat serbaguna tidak ada artinya sama sekali. Kastil Besi Hitam Bab 882, Strategi Keluarga 2. Beberapa tahun yang lalu, pengobatan serbaguna tidak sepopuler sekarang, bahkan tidak sepanas di anak benua Wei. Ketika grup bisnis Jinwu mulai menjualnya di negara Taixia, bahkan dibiarkan begitu saja. Hingga saat ini, pengobatan serbaguna secara bertahap diterima secara luas oleh masyarakat di negara Taixia. Negara Taixia terlalu kuat dan makmur. Fungsi utama dari obat serbaguna adalah dapat digunakan untuk menggantikan banyak obat-obatan kelas bawah. Setelah pecahnya Perang Suci di anak benua Wei, banyak obat-obatan kelas bawah yang mengalami kekurangan. Sejak saat itu, obat-obatan serbaguna menjadi lebih menonjol dan berharga di anak benua Wei. Sebaliknya, setidaknya sejauh ini, obat-obatan kelas bawah tersedia dalam jumlah yang cukup di negara Taixia. Oleh karena itu, obat serbaguna tersebut tidak dapat memenangkan posisinya di negara Taixia. Selain itu, pengobatan serbaguna memiliki pengaruh besar pada perawatan kesehatan dan menyembuhkan banyak penyakit. Di negara Taixia, pengobatan tradisional Hua menempati peringkat teratas. Lebih dari 99% masyarakat Hua akan memilih untuk meminum obat tradisional Hua ketika mereka sakit. Namun, mengingat pengobatan yang diterapkan oleh dokter tradisional Hua, hanya sedikit dari mereka yang merekomendasikan botol obat kepada pasiennya. Apalagi obat ini harganya jauh lebih mahal dibandingkan obat herbal tradisional lainnya. Padahal, ini bukanlah masalah terbesar yang dihadapi oleh obat-obatan serbaguna. Masalah terbesar yang dihadapi oleh obat-obatan serbaguna pada awalnya adalah sangat sedikit orang di seluruh negara Taixia yang percaya bahwa obat tersebut dapat diproduksi di anak benua Wei. Di zaman ini, apoteker terkuat berada di negara Taixia, bahkan kantor pusat Persatuan Apoteker Manusia berlokasi di negara Taixia. Dapat dikatakan bahwa negara Taixia adalah sumber dari profesi apoteker manusia. Bahkan apoteker di negara Taixia pun tidak bisa. Kok apoteker di anak benua Wei bisa, apalagi obat serbaguna? Hanya orang bodoh yang akan percaya padamu. Masyarakat Hua di negara Taixia terlalu bangga dengan bakat mereka, oleh karena itu, para penjual dan personel grup bisnis Jinwu yang pada awalnya berupaya mempromosikan penjualan obat-obatan serbaguna di negara Taixia biasanya dianggap pembohong dan dikirim ke Yamun di negara. Situasi di mana pengobatan serbaguna diterima secara luas di negara Taixia hanya dalam beberapa tahun tidak bisa hanya ditunggu di rumah tetapi mendapat manfaat dari upaya Zhang Tai dan Zhang Yang. Dengan upaya Zhang Tai dan Zhang Yang, ditambah efek yang tidak biasa dari obat-obatan serbaguna, volume penjualan obat-obatan serbaguna akhirnya mencatat pertumbuhan pesat di negara Taixia hingga 2 tahun lalu, yaitu pada paruh kedua tahun 898. Tahun kalender besi hitam melalui akumulasi pujian publik secara bertahap. Sejak saat itu, obat-obatan serbaguna yang diproduksi oleh grup bisnis Jinwu telah habis atau ada permintaan yang mendesak. Di negara Taixia, mereka yang pertama kali menyadari efek luar biasa dari obat-obatan serbaguna dan mulai membeli serta menimbun obat-obatan serbaguna dalam jumlah besar adalah klan besar Hua yang pindah ke negara Taixia dari negara Jinyun dan negara Qilan. Klan-klan ini adalah pelanggan setia kelompok bisnis Jinwu pertama yang membuka pasar obat-obatan serbaguna di negara Taixia.
Produksi 15 juta botol obat serbaguna tahun ini tidak akan pernah bisa memenuhi permintaan populasi dan pasar yang sangat besar di negara Taixia. Zhang Tai dan Zhang yang sama-sama tahu bahwa sebuah keluarga harus bergantung pada sesuatu di negara Taixia agar dapat meletakkan dasar yang kokoh di sana. Mereka tidak mengandalkan kekuatan tempur Zhang Tai setidaknya sekarang, sebagai seorang ksatria besi hitam, bahkan jika dia dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi dalam waktu dekat. Zhang Tai paling banyak hanya bisa menjadi penguasa lokal di sebuah provinsi. Namun, di hadapan lawan kuat Partai Gobling, seorang ksatria bumi masih jauh dari cukup. Dibandingkan dengan kekuatan tempur Zhang Tai atau latar belakang galangan kapal Jinwu dan istana Huaiyuan. Hanya obat-obatan serbaguna yang bisa menjadi fondasi terkuat keluarga Zhang Tai di negara Taixia. Sejak 2 tahun yang lalu, Zhang yang telah berpikir untuk memasukkan obat-obatan serbaguna ke dalam 6 gudang penyimpanan kota kelas A di negara Taixia. Pertemuan yang dihadapi Zhang Tai dalam waktu singkat setelah datang ke negara Taixia mempercepat prosesnya. Bahan-bahan strategis di 6 gudang penyimpanan kota kelas A di negara Taixia semuanya mengacu pada konten penyimpanan pembelian nasional dan lokal di negara Taixia. 6 gudang yang membeli isi penyimpanan di seluruh negeri adalah target sulit yang dibuat negara Taixia untuk semua kota kelas A. Semua bahan dan jumlah yang dimasukkan ke dalam konten ini harus dipenuhi oleh semua kota kelas A di negara Taixia. Sebaliknya, isi penyimpanan pembelian lokal, sebagai sasaran empuk, ditetapkan berdasarkan isi penyimpanan pembelian 6 gudang secara nasional, yang dapat ditentukan oleh hakim dan lembaga setempat sesuai dengan fitur lokal. Ambil contoh kota-kota kelas A di utara, mereka dapat menambahkan beberapa pakaian dan peralatan tahan dingin ke dalam penyimpanan pembelian lokal sesuai keinginan mereka. Demikian pula kota kelas A di selatan. Khususnya kota-kota pesisir dapat menambahkan beberapa senjata atau peralatan yang dapat digunakan untuk menanggapi ancaman dari laut dalam penyimpanan pembelian lokal sesuai keinginan mereka. Jika kota-kota kelas A memiliki sumber daya tanaman yang kaya di lingkungannya, mereka dapat menambahkan beberapa benih tanaman tertentu ke dalam penyimpanan pembelian lokalnya, demikian pula. Kota-kota kelas A yang bertetangga dengan sumber-sumber daya yang kaya dapat menambahkan beberapa logam langka khusus ke dalam konten penyimpanan pembelian lokalnya. Zhang Tai dan Zhang yang menargetkan 6 gudang nasional untuk membeli konten penyimpanan di negara Taixia. Namun, sangat sulit bagi obat serbaguna untuk memasukkan kandungan ini. Karena isi penyimpanan pembelian 6 gudang nasional di negara Taixia ditentukan oleh 3 kanselir teratas negara Taixia dan disetujui oleh Kaisar Xuanyuan. Bahkan sekrup di 6 gudang nasional yang membeli isi penyimpanan akan berarti volume perdagangan yang besar di seluruh kota kelas A di negara Taixia. Oleh karena itu, mereka harus mengadopsi strategi yang tepat dan berkoordinasi dengan tren umum masyarakat selangkah demi selangkah. Dalam jangka pendek, keluarga Zhang bertujuan agar obat serbaguna tersebut dapat dimasukkan ke dalam penyimpanan pembelian lokal di Provinsi Yuzhou, Provinsi Gaozhou, Provinsi Mozhou, Provinsi Tongzhou, Provinsi Gyeongsu, Provinsi Yanzhou, Provinsi Huizhou, dan Provinsi Chaozhou di wilayah militer timur laut. Wilayah. Menurut kata-kata Zhang Yang, jika Zhang Tai dan dirinya bisa mewujudkan rencana ini, maka mereka akan menjadikan nenek moyang mereka termasyhur dan mati dengan puas, tidak peduli berapa tahun pun yang mereka habiskan. Saat mereka berada di Provinsi Yuzhou, yang hanya memiliki satu kota kelas A kota Yuzhou, dengan dukungan istana Huaiyuan dan Zhang Yang, Zhang Tai telah menaklukkannya. Zhang Tai dan Zhang Yang berencana untuk mengembangkannya di tengah wilayah militer timur laut. Jika mereka dapat menaklukkan Provinsi Yanzhou, inti wilayah militer timur laut, provinsi lain di wilayah militer timur laut akan belajar dari Provinsi Yanzhou. Secara bertahap, mereka akan menaklukkan seluruh wilayah militer timur laut. Ketika obat serbaguna memasuki isi penyimpanan pembelian lokal, tren umum akan muncul. Secara bertahap, obat-obatan serbaguna akan memasuki isi penyimpanan pembelian nasional. Zhang Tai akan meninggalkan Provinsi Yuzhou menuju Yingzhou besok untuk menjemput istri lain yang bahkan belum pernah dilihatnya. Zhu Dabiao juga akan meninggalkan kota cahaya emas besok. Oleh karena itu, sebelum berangkat, Zhang Tai dan Zhang yang mengajak Zhu Dabiao berkeliling di pangkalan obat-obatan serbaguna grup bisnis Jinwu dan menjalin kerjasama di antara mereka. Secara hukum, melalui kerjasama ini, mereka dapat mewujudkan situasi win-win yang dapat memuaskan semua pihak. Zhang Tai dan Zhang yang sama-sama yakin dengan rencana ini. Setelah menjadi seorang apoteker, Zhang yang mencurahkan sebagian besar studinya pada teknologi ekstraksi dingin dari obat-obatan serbaguna. Sekarang ragi aura energi esensial yang diberikan Zhang Tai kepada Zhang yang dapat mengubah buah-buahan biasa menjadi enzim super, ia juga harus mengubah obat-obatan herbal menjadi enzim super. Karena obat herbal pada dasarnya mirip dengan buah-buahan. Di masa lalu, orang-orang mengekstrak bahan-bahan bermanfaat dari obat-obatan herbal dengan api, banyak dokter tradisional Hua dan banyak apoteker membuat ramuan bahan obat atau pil dengan cara ini. Namun, ragi aura energi esensial yang diberikan Zhang Tai kepada Zhang yang mengingatkan Zhang yang akan pemikiran yang sama sekali berbeda.
Ia memilih untuk mengekstraksi sari obat herbal tersebut melalui fermentasi pada suhu normal atau rendah, yang disebut ekstraksi dingin. Melalui teknologi ekstraksi dingin, sari pati obat herbal dapat dipertahankan secara maksimal. Ini benar-benar dapat menghindari kerusakan dan kehilangan bahan-bahan bermanfaat dan aura yang disebabkan oleh ekstraksi panas tradisional. Pada awalnya, Zhang Yang hanya memikirkannya. Namun, setelah menjadi seorang apoteker, melalui ujian terus-menerus, ia membuat terobosan besar dan mewujudkannya. Tahun ini, rangkaian obat serbaguna grup bisnis Jinwoo meningkat dari 1 menjadi 3. Ini adalah pertama kalinya keluarga obat serbaguna Manjusaka menyambut anggota barunya. Lini produk obat serbaguna keluarga Zhang akan diverifikasi lebih lanjut untuk mendorong rangkaian obat serbaguna keluarga Zhang ke seluruh pasar negara Taixia dan memenuhi permintaan populasi yang lebih besar. Obat serbaguna jenis pertama adalah obat standar, yaitu jenis lama dan difermentasi sempurna oleh berbagai buah-buahan. Dampaknya tetap tidak berubah. Jenis obat serbaguna yang kedua disebut Rose Beauty. Selain mengandung sari buah-buahan jenis standar, juga mengandung sari bunga persik, bunga mawar, jujube merah dan Polygonum multiflorum serta air mata pekerjaan. Ini dikembangkan dalam teknologi ekstraksi dingin. Jenis obat serbaguna yang kedua adalah produk luar biasa bagi wanita untuk menjaga kecantikan dan keremajaan mereka. Dibandingkan tipe standar, yang ini lebih efektif. Jenis obat serbaguna yang ketiga disebut Evergreen. Rose Beauty ditargetkan pada wanita, Evergreen ditargetkan pada pria. Seperti Rose Beauty, selain mengandung esens berbagai buah-buahan dalam tipe standar, Evergreen juga mengandung esens Medlar, Angelica, Chistens deserticola, lengkeng, cornel, ubi dan poria kokos dan dikembangkan dalam teknologi ekstraksi dingin. Selain mempertahankan seluruh ciri tipe standar, juga memiliki efek yang menonjol dalam memperkuat esensi dan sumsum pria. Selama pria mencobanya, mereka akan mengetahui efeknya. Sekarang negara Taixia tidak kekurangan pengganti obat-obatan kelas bawah. Zhang Yang secara langsung mengembangkan obat serbaguna yang unik untuk menjadikannya tak tergantikan. Di antara 1 juta botol obat serbaguna yang diberikan grup bisnis Jinwoo kepada Zhu Dabiao, terdapat 3.000 botol Rose Beauty dan Evergreen. Ketiga jenis obat tersebut sangat berbeda pada kemasannya, terutama 2 jenis terakhir. Karena Rose Beauty dan Evergreen ditargetkan untuk pelanggan kelas atas, mereka dijual dalam bentuk set. Setiap set Rose Beauty dan Evergreen masing-masing berisi 30 botol sebagai satu rangkaian perawatan dengan harga sekitar 500 koin emas. Meskipun harganya mahal bagi rakyat jelata, di negara Taixia, banyak konsumen yang menganggap 500 koin emas sama dengan 5 koin tembaga. Oleh karena itu, Zhang Tai dan Zhang Yang tidak perlu mengkhawatirkan penjualan mereka. Kastil Besi Hitam bab 883, memasuki kembali Kastil Besi Hitam. Pada pagi hari tanggal 2 Maret Zhang Manor. Tepat di Bandara Zhang Manor, para pelayan telah memenuhi gudang pesawat tingkat kemarahan dengan botol-botol berisi berbagai obat serbaguna. Kali ini, Zhang Tai membawa 200.000 botol obat-obatan serbaguna untuk keluarga Fan di Provinsi Yingzhou. Orang tua Zhang Tai, Linda, Beverly, Fiona, Aimei, dan Aixue semuanya ada di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Tai. Dibandingkan dengan kenyataan bahwa sebagian besar ksatria di negara Taixia memiliki puluhan bahkan ratusan istri dan selir, Zhang Tai adalah seorang suami yang setia dengan hanya 5 wanita di sisinya. Apalagi pernikahan ini disetujui oleh orang tuanya, oleh karena itu, Linda, Beverly, Fiona, Aimei dan Aixue tidak iri dengan hal itu. Belakangan ini, Linda, Beverly, Fiona rukun dengan Aimei dan Aixue. Zhang Tai juga larut dalam kehidupan yang diimpikannya. Baiklah, ayah dan ibu, kamu boleh kembali sekarang. Kali ini aku akan membawanya kembali dari Provinsi Yingzhou. Zhang Tai memberitahu ayah dan ibunya. Ayah dan ibu Zhang Tai lalu mengangguk ke arahnya. Saudara Changwu, terima kasih telah melindungi istana setelah aku pergi. Zhang Tai memberitahu Feng Changwu secara rahasia. Feng Changwu mengangguk dari kejauhan. Karena itu adalah urusan pribadi Zhang Tai untuk memilih istrinya di Provinsi Yingzhou. Jika Feng Changwu mengikutinya ke sana, ia akan menjadi bawahan Zhang Tai. Oleh karena itu, Feng Changwu hanya tinggal di Zhang Manor dan terus menjadi dosen khusus anak-anak Zhang. Saat ini, orang tua, kakak laki-laki, dan istri Zhang Tai sudah mengetahui bahwa Feng Changwu adalah seorang ksatria dan berasal dari sekte keberuntungan surga. Oleh karena itu, seluruh keluarga Zhang sangat menghormati Feng Changwu. Hasilnya, Feng Changwu memperoleh keseimbangan mental dalam keluarga Zhang. Demikian pula di negara Taixia, tidak sopan jika seorang pria menjemput selir barunya, diikuti oleh istri dan selirnya. Tanpa kekhawatiran ini, Zhang Tai sangat ingin membawa istri dan selirnya ke sana untuk berbulan madu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan selirnya, Zhang Tai menggendong ketiga anaknya dan mencium mereka satu demi satu. Setelah itu, dia berbalik dan memasuki pesawat.
Ketika pesawat tingkat kemarahan itu berangsur-angsur lepas landas, Zhang Tai mengayunkan tangannya ke arah anggota keluarganya di geladak. Hingga pesawat itu tiba di ketinggian 1000 meter dan anggota keluarganya pergi, Zhang Tai memasuki kabin tempat berlabuhnya. Jarak terbang antara Provinsi Yingzhou dan Provinsi Yuzhou lebih dari 80.000 mil. Bahkan jika perjalanannya lancar dengan pesawat, itu juga akan memakan waktu setidaknya 2 bulan dalam perjalanan. Ini sudah cukup awal jika dia bisa kembali pada bulan Juli. Sebaliknya, dia hanya membutuhkan waktu 2 minggu untuk perjalanan pulang pergi dengan airboat. Ketika dia memikirkan tentang keuntungan dari sebuah kapal udara, Zhang Tai hanya menghela nafas. Meskipun pesawat tingkat kemarahan itu bagus, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kapal udara. Jika tidak takut memperlihatkan kemampuan terbangnya, Zhang Tai bisa langsung terbang ke sana sementara obat-obatan serbaguna bisa disimpan di nanobit miliknya. Namun, tidak bijaksana baginya untuk memperlihatkan kemampuannya kepada publik saat ini. Selain itu, dia akan menderita serangkaian masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, Zhang Tai hanya bisa pergi ke sana dengan pesawat. Pernikahan itu diatur oleh orang tua Zhang Tai di kota Fuhai. Pada saat itu, Zhang Tai belum memiliki seorang wanita hua, oleh karena itu, orang tuanya menjanjikan pernikahan ini kepada direktur pencatatan rumah tangga yang bermarga Fan. Menurut ibunya, putri Fan itu tampan, selain itu, dia sangat berbudaya dan mendalami kesopanan. Melihat penampilannya, dia pasti bisa mengatur urusan rumah tangga dan melahirkan bayi yang sehat. Selain itu, keluarga Fan telah memenuhi janji tersebut dan meminta putri mereka menunggu Zhang Tai selama ini. Saat putri mereka berangsur-angsur tumbuh dewasa, Zhang Tai secara sah harus menjemputnya. Selama penerbangan ini, aku akan berkultivasi dengan tenang di kamarku. Tidak perlu menyiapkan makanan dan minuman untukku. Jika aku membutuhkannya, aku akan mengambilnya. Jangan ganggu aku kecuali ada keadaan darurat. Zhang Tai memberitahu kapten sebelum memasuki kamarnya dan menutup pintu. Setelah berada di negara Taixia selama beberapa bulan, Zhang Tai merasa cukup senang bisa memasuki negara bebas dan lajang sekali lagi. Sambil tersenyum, Zhang Tai berkeliling di dalam ruangan sebelum memasuki budidaya. Setelah duduk di atas kaus kaki catail dengan kaki bersilang, Zhang Tai mengeluarkan kristal elemen tanah dari kastil besi hitam dan mulai menyerap elemen tanah dengan 18 tangan spiritual pada saat yang bersamaan. Setelah 2 jam, dia telah menghabiskan seluruh kristal elemen tanah emas dan melemparkannya kembali ke kastil besi hitam. Setelah itu, dia mendapatkan yang baru dan melanjutkan budidayanya. Zhang Tai terus-menerus menggunakan 30 kristal elemen tanah. Saat dia membuka matanya, itu sudah 2 hari kemudian. Zhang Tai kemudian bangkit dari tanah dan menggerakkan anggota tubuhnya sebelum keluar dari kabin tempat berlabuh. Di mana kita? Kita berada di atas pegunungan Yangui. Setelah terbang di atas pegunungan Yangui, kita akan keluar dari wilayah udara Provinsi Yuzhou. Seorang pengawal menjawab dengan hormat. Pegunungan Yangui adalah penghalang di selatan Provinsi Yuzhou. Zhang Tai kemudian datang ke geladak. Jubah Zhang Tai terdengar tertiup angin musim semi. Zhang Tai melihat ke bawah dan melihat pegunungan tinggi yang bergelombang dan luasnya lebih dari 10.000 mil persegi. Lereng gunung telah ditutupi rerumputan yang lembut. Semakin ke arah selatan, akan semakin hijau. Di bawah sinar matahari, daratan dan pegunungan dilapisi dengan cahaya yang sangat indah. Kawanan angsa liar dan burung migran terbang di bawah dalam bentuk tulang hering dan beristirahat di pegunungan Yangui, membawa vitalitas tanpa akhir ke daratan di bawah sana. Ketika musim semi tiba, angsa liar dan burung migran terbang kembali dari selatan tempat mereka berenang di musim dingin. Jajaran pegunungan jelas lebih indah dibandingkan jajaran pegunungan Kalai di anak benua Wai. Menyaksikan pemandangan yang begitu indah di langit, Zhang Tai merasa berpikiran luas dan segar. Yang abadi adalah lanskap sepanjang puluhan ribu mil yang menjadi tempat berkembang biaknya miliaran makhluk hidup dan awan yang mengalir yang berbagi kecemerlangan dengan matahari dan bulan serta menari dengan bintang-bintang. Para bajingan dari partai Gobling itu ingin menculik hukum alam dan memverifikasi keabadiannya dengan satu prasasti moral abadi yang jauh. Betapa konyolnya mereka. Sambil berdiri di geladak, Zhang Tai mengagumi pemandangan di bawah sana. Hingga 1,5 jam kemudian ketika hari sudah gelap barulah dia menghela nafas panjang dan kembali ke kabin. Setelah mengetahui bahwa Zhang Tai telah keluar dari kabin tempat tidurnya, semua juru masak mulai menyiapkan makan malam untuknya. Karena ini adalah waktu makan malam, Zhang Tai makan malam bersama krunya di ruang makan. Setelah bercanda dengan para kru dengan santai, dia kembali ke kabin tempat tidur pribadinya. Ketika dia ingat bahwa dia sudah lama tidak memasuki kastil besi hitam, Zhang Tai tersenyum. Detik berikutnya, dia menghilang ke dalam ruangan dan muncul di pohon istana di kastil besi hitam. Selamat datang kembali, Tuan Kastil. Heller dan 3 pelayan lainnya sedang menunggu Zhang Tai di sana seolah-olah mereka tahu bahwa Zhang Tai akan kembali. Sebelum Zhang Tai mengucapkannya,
Apakah dia melihat Edward menatap cincin jari yang tertanam dengan nanobit itu dengan ekspresi sedih seperti bagaimana pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dikirim untuk menjadi pengawas sebuah hotel? Tentu saja, Zhang Tai paham dengan apa yang dipikirkan Edward. Setelah menggaruk kepalanya dengan malu, Zhang Tai buru-buru menghibur Edward. Ini adalah situasi khusus. Jika aku menyerahkan nanobit kepadamu, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada orang lain. Lain kali, aku pasti akan menyerahkan barangnya padamu. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, ekspresi sedih Edward berangsur-angsur memudar. Namun, dia masih menghela nafas dengan tatapan menyedihkan. Sebenarnya, ada desain yang lebih baik untuk kombinasi nanobit dan cincin jari ini. Sayang sekali. Sambil menggosok wajahnya, Zhang Tai bertanya kepada Heller, apakah semuanya baik-baik saja di kastil akhir-akhir ini? Semuanya baik-baik saja. Tapi para penghuni kastil itu punya satu hal yang harus kamu setujui. Apa itu? Mereka telah mempersiapkan beberapa gadis muda yang lugu dan cantik dan ingin mengirim mereka untuk melayanimu di Gunung Abadi, Tuan Kastil. Heller berkata sambil tersenyum penuh arti. Gadis-gadis muda yang lugu dan cantik? Zhang Tai menepuk keningnya, orang-orang itu sangat murah hati. Saya sudah mengambil artikel penghormatan mereka terakhir kali. Bagaimana mereka bisa menyumbangkan perempuan muda untukku? Apakah mereka benar-benar mengira saya akan menerima semua yang mereka tawarkan? Aku boleh mengambil barang, tapi tidak boleh perempuan. Gadis-gadis muda itu seharusnya jatuh cinta pada beberapa laki-laki tampan, menikahkan mereka dan melahirkan bayi. Untuk apa mereka naik gunung? Aku tidak ingin menunda masa muda mereka. Zhang Tai menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, tidak buruk jika ada beberapa gadis muda di sini. Pohon istana terlalu besar. Dengan beberapa orang lagi, itu akan lebih kuat. Castle Lord, ketika kamu kembali, kamu bisa meminta seseorang menjagamu. Mereka tidak harus tinggal di gunung selama sisa hidup mereka. Hanya setelah tinggal di sini selama beberapa tahun, mereka bisa turun gunung, menikah dengan pria dan melahirkan bayi juga. Ini adalah suatu kehormatan dan peneguhan yang besar bagi para penghuni kastil untuk mendaki Gunung Abadi. Tuan Kastil, jika Anda bisa menerimanya, semua penghuni kastil akan sangat terinspirasi. Tuan Kastil, Anda harus tahu bahwa Anda adalah makhluk surgawi dan pencipta mereka. Mereka hanya ingin mengungkapkan ketulusan mereka dan rasa hormat kepada makhluk surgawi dan pencipta mereka sendiri. Tuan Kastil, jika kamu menolak mereka, kamu mungkin akan membuat mereka patah semangat. Heller menjelaskan. Kastil Besi Hitam Bab 884, Buah Baru. Kata-kata Heller segera mengingatkan Zhang Tai tentang bagaimana para penghuni kastil memuja patungnya. Sedangkan bagi para penghuninya, sejak mereka dibawa ke kastil besi hitam dari dilema tersebut, mereka telah menjadikan keyakinan sebagai elemen dan pilar penting dalam kehidupan mereka. Kata-kata Heller masuk akal. Oleh karena itu, Zhang Tai mempertimbangkannya kembali. Berapa umur gadis-gadis itu? Zhang Tai bertanya pada Heller. Gadis-gadis itu memasuki kastil besi hitam pada usia yang sangat muda. Setelah bertahun-tahun, mereka kini berusia 16 tahun. Setelah mempertimbangkannya sebentar, Zhang Tai akhirnya mengangguk, ya. Biarkan saja gadis-gadis itu tinggal di pohon istana selama beberapa tahun. Ini memang seperti taman bermain besar di sini dan agak menyedihkan jika tidak ada orang di sini pada waktu normal. Hanya tinggalkan kenangan indah untuk mereka. Setelah mengatakan itu, Zhang Tai melihat senyum lebar di wajah Heller. Zhang Tai kemudian menambahkan, namun, setiap kelompok tidak boleh melebihi 10 gadis muda, 4 tahun bergantian. Selain gadis muda, anak laki-laki dengan usia yang sama juga bisa naik gunung. Mereka bisa turun gunung ketika mereka berusia 20 tahun tua. Di masa normal, anak-anak muda ini bisa mengurus urusan di pohon istana dan belajar keterampilan dari Agan, Edward dan Aziz sehingga mereka bisa menerapkannya saat turun gunung. Zhang Tai tidak khawatir apakah anak perempuan dan laki-laki ini akan menimbulkan masalah di pohon istana. Sebagai inti dari pohon istana, pohon kecil itu berada di altar pengorbanan, yang hanya bisa diakses oleh Zhang Tai, belum lagi semua yang ada di Castle of Black Iron berada dalam kendali Heller. Ketika pohon kecil itu terlintas di benaknya, Zhang Tai tidak tahan melirik pohon kecil itu. Saat melihat buah-buahan yang tergantung di pohon kecil, Zhang Tai tersenyum. Cari saja beberapa murid magang untuk Agan, Aziz, dan Edward, Zhang Tai berpikir, mungkin. Anak perempuan dan laki-laki itu bisa saling jatuh cinta setelah tinggal di sini selama 4 tahun. Setelah mendengar jawaban Zhang Tai, Agan, Aziz, dan Edward langsung bersuara. Sekarang Castle Lord telah menyetujui hal itu, mereka mungkin akan tiba di sini dalam 3 hari. Kata Heller ketika dia menyadari bahwa Zhang Tai telah mengalihkan pandangannya ke pohon kecil itu. Oleh karena itu, ia pun tersenyum dan menyuruh Agan, Aziz, dan Edward pergi. Kamu harus lebih memperhatikan masalah ini. Jangan biarkan mereka berpikir bahwa anak perempuan dan laki-laki ini ditakdirkan untuk mengorbankan diri mereka kepada makhluk surgawi atau menjadi perawan selama sisa hidup mereka.
Jangan menimbulkan tragedi apapun. Mereka memperlakukanku sebagai makhluk surgawi, beritahu mereka bahwa aku sebenarnya hanya ingin mereka hidup bahagia. Apapun yang terjadi, jangan menyakiti siapapun. Zhang Tai mendesak Heller ketika dia berjalan menuju pohon kecil dan naik ke atas menuju altar pengorbanan selangkah demi selangkah. Zhang Tai menyadari bahwa dia belum memasuki kastil besi hitam selama setengah tahun sejak dia datang ke negara Taixia pada bulan September lalu. Itu adalah waktu terlama baginya untuk meninggalkan kastil besi hitam. Sama seperti teman lama Zhang Tai, pohon kecil itu menunggu Zhang Tai dengan tenang setiap kali Zhang Tai kembali. Teman lama ini tidak pernah mengecewakan Zhang Tai. Selama lebih dari 6 bulan, buah-buahan telah bergelantungan di pohon kecil itu. 27 buah matang tanpa bocor, 2 buah berbadan besi, tebusan 1 buah ucapan syukur uang emas yang digratiskan pada bulan September lalu. Karena pasar kehabisan uang emas antara akhir September dan pertengahan Maret, Paul tidak dapat membantunya melepaskan uang emas gratis selama periode ini. Selain itu, ada buah cemerlang, yang berisi energi spiritual Zuliang, serigala beracun yang dibunuh Zhang Tai di sebuah pulau liar di perairan terbuka Provinsi Gyeongsu. Semakin maju buah penghakiman, semakin banyak kontribusi yang dibutuhkan untuk membentuknya. Oleh karena itu, seperti yang dibayangkan Zhang Tai, dia tidak mendapatkan hasil penghakiman setelah membunuh Zuliang. Tentu saja, buah yang paling menarik perhatian adalah buah merah berkilauan dan bening buah penjarahan. Ini adalah hadiah karena membunuh Tuan Jiang. Setelah meminumnya, rakyat jelata yang sehat bisa segera menjadi pengrajin ahli dan mendapatkan semua bakat Master Jiang. Sejauh ini adalah satu-satunya buah yang bisa dibawa keluar dari kastil besi hitam. Orang luar mungkin tidak pernah membayangkan fungsinya, namun, itu baru saja muncul di depan Zhang Tai. Setelah berputar-putar di sekitar pohon kecil itu, Zhang Tai akhirnya melihat 2 buah yang benar-benar baru, yang satu tampak seperti udang teluk kecil, yang lainnya tampak seperti cangkang. Saat melihat kedua buah itu, Zhang Tai tersenyum. Zhang Tai kemudian meletakkan satu tangannya di atas buah berbentuk udang teluk. Buah penebusan ucapan terima kasih dari udang teluk. Buah penebusan telah matang. Penggunaan, petik dan langsung dimakan. Perhatian, buah tidak bisa dikeluarkan dari Castle of Black Iron. Setelah 12 jam dipetik dari pohonnya, energi dan vitalitasnya akan berangsur-angsur menurun. Buah ini dapat meningkatkan kemampuan penyembuhan dan pemulihan Castle Lord sebesar 1,5% dan kemampuan menahan Anda sebesar 0,7% dalam keadaan kekurangan oksigen. Jika bukan kata-kata kemampuan menahan bebanmu sebesar 0,7% dalam kondisi kekurangan oksigen di kalimat terakhir. Zhang Tai berpikir bahwa dia sedang menyentuh buah penebusan dari rasa syukur cacing tanah. Zhang Tai tertegun. Mengapa efeknya sama seperti membebaskan cacing tanah dengan membebaskan udang teluk? Castle Lord, sebenarnya selain cacing tanah, banyak udang. Terutama udang teluk yang telah Anda bebaskan memiliki kemampuan generasi dan pemulihan yang kuat. Bahkan jika hewan-hewan ini kehilangan anggota tubuh mereka, mereka juga dapat meregenerasinya. Udang, kepiting, tokek dan cacing tanah, semuanya memiliki kemampuan yang luar biasa. Hewan-hewan ini memiliki segmen gen yang sama. Suara Heller terdengar di satu sisi. Oleh karena itu, dengan membebaskan udang teluk, Anda juga dapat mengaktifkan gen yang relevan dalam tubuh Anda. Selain itu, udang teluk memiliki kelangsungan hidup yang besar dalam keadaan kekurangan oksigen. Oleh karena itu, buah ini memiliki satu fungsi lagi. Zhang Tai langsung memahaminya. Sebelumnya, ia berpendapat bahwa hanya dengan membebaskan cacing tanah ia dapat memperoleh kemampuan generasi dan pemulihan yang begitu hebat. Benar-benar di luar imajinasinya bahwa dia juga bisa mendapatkan kemampuan yang sama dengan membebaskan udang teluk. Maksudmu, aku juga bisa berpromosi ke tubuh pemulihan sedang dengan membebaskan udang teluk? Ya, Heller mengangguk, Tuan Kastil. Anda hanya perlu melihat proses kemajuan buah menuju tubuh pemulihan sedang di pohon kecil. Buah dari kemajuan menuju pemulihan tubuh sedang telah tergantung di sana selama beberapa tahun. Zhang Tai belum memeriksanya sejak keluarga Hana meninggalkan desa itu sebelum Perang Suci. Karena diingatkan oleh Heller, Zhang Tai berjalan ke sisi lain pohon kecil itu dan memeriksa buah yang hampir terlupakan. Buah kemajuan menuju pemulihan tubuh sedang masih belum matang. Energi buah ini bersumber dari rasa syukur cacing tanah. Itu adalah kesinambungan dari buah penebusan. Dengan membebaskan udang teluk, Anda bisa membuat buah ini lebih cepat matang. Anda harus melepaskan 160 juta cacing tanah atau udang teluk untuk maju ke tubuh pemulihan sedang dari tubuh pemulihan awal. Kemajuan-kemajuan saat ini adalah 4.318.879 per 160 juta. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak ketika dia menemukan buah kemajuan menuju tubuh pemulihan sedang tumbuh lagi. Betapa beruntungnya saya, pria baik selalu mendapat keuntungan bagus. Setelah berpindah ke sisi lain pohon kecil itu, Zhang Tai meletakkan satu tangannya ke buah berbentuk cangkang itu. Buah penebusan dari rasa syukur kerang berbulu. Buah penebusan telah matang.
Penggunaan, petik dan langsung dimakan. Perhatian, buah tidak bisa dikeluarkan dari Castle of Black Iron. Setelah 12 jam dipetik dari pohonnya, energi dan vitalitasnya akan berangsur-angsur menurun. Buah ini dapat meningkatkan kemampuan pertahanan dan anti perlawanan Castle Lord sebesar 0,1%. Fungsi buah ini juga di luar imajinasi Zhang Tai. Ketika dia mengingat cangkang keras kerang berbulu, Zhang Tai langsung memahaminya. Berharga, itu terlalu berharga. Zhang Tai menjadi senang sekali lagi. Peningkatan kemampuan bertahan dan anti serangan berarti dia bisa memiliki kekuatan tempur yang lebih besar dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun peningkatan kemampuan bertahan sebesar 0,1% tidak terlalu besar, namun tidak mudah bagi Zhang Tai untuk menyadarinya karena ia sudah memiliki kemampuan bertahan yang sangat hebat. Selain itu, selama dia bisa mendapatkan buah seperti itu terus-menerus, dia pasti akan membuat terobosan penting dalam kemampuan pertahanannya. Dibandingkan dengan buah berbadan besi yang dapat meningkatkan dasar kemampuan pertahanan dan anti serangannya secara keseluruhan. Buah ini dapat meningkatkan kemampuan pertahanan dan anti serangannya secara keseluruhan sebesar 0,1% dalam sepersekian detik. Kebetulan sekali, dua hasil baru hari ini dapat memperkuat kemampuan saya untuk mengatasi dampak buruk dan mempertahankan serangan. Saat menyaksikan buah-buahan ini, Zhang Tai sudah lama ngiler. Zhang Tai kemudian duduk di bawah pohon kecil dan mulai menelan buah-buahan. Dia makan buah yang tidak bocor dulu. Saat dia mengambilnya, dia memasukkannya ke dalam mulutnya, satu demi satu. Setiap buah yang tidak bocor berubah menjadi untayan aliran panas dan memasuki kekosongan laut Qi di perut bagian bawah Zhang Tai, di mana mereka akan melumasi matahari pertempuran Qi. Zhang Tai hanya membutuhkan beberapa menit untuk memakan semua buah yang tidak bocor tersebut. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya ke arah buah berbadan besi itu. Kastil Besi Hitam Bab 885, Ahli Pengrajin. Buah yang tidak bocor, buah berbadan besi, buah kecemerlangan dan dua buah penebusan. Saat dia menelan buah-buahan itu satu demi satu, kekuatan pertarungan Zhang Tai secara bertahap meningkat. Buah yang tidak bocor melumasi dan memperkuat Qi pertempurannya, buah berbadan besi memperkuat kemampuan pertahanan dan anti serangannya. Energi spiritual Zhang Tai meningkat sedikit setelah dia mengambil semua energi spiritual Zhu Liang si serigala ganas. Kedua jenis buah penebusan ini semakin meningkatkan kemampuan anti serangan dan pemulihan Zhang Tai. Begitulah cara seorang kesatria secara bertahap mencapai masa kejayaannya. Zhang Tai membutuhkan waktu 4 jam untuk mencerna semua buah tersebut. Makan buah-buahan adalah cara paling keren dan efektif untuk meningkatkan kekuatannya. Zhang Tai sangat menikmati proses ini. Setelah meminum buah-buahan ini, Zhang Tai jelas bisa merasakan perubahan halus dan menyenangkan di tubuhnya selama 2 jam terakhir. Setelah kompetisi untuk gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou dan meminum minuman keras sumsum naga, Zhang Tai menyalakan 2 sisik naga lagi di piring kristal kesatrianya. Setelah makan begitu banyak buah-buahan, Zhang Tai merasa kekuatan tempurnya jelas meningkat dibandingkan saat ia berpartisipasi dalam kompetisi gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou. Zhang Tai merasa jauh lebih baik. Buah terakhir di pohon kecil itu adalah buah rampasan. Saat melihat buah itu, Zhang Tai ragu sejenak. Haruskah aku mengambilnya sekarang? Profesi tersembunyi saya saat ini adalah pengawas hewan yang sangat senior. Saya telah mencapai lantai 15 pagoda semua roh dan bahkan dapat dengan mudah mengendalikan induk cacing berkepala 2. Profesi master peralatan rune sepertinya tidak berarti bagiku untuk saat ini. Sebagai seorang ksatria, saya harus memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kekuatan tempur saya dan membentuk cakra saya. Tidak peduli berapa banyak usaha yang saya lakukan dalam profesi ini, tidak akan pernah sebanding dengan efek pembentukan satu cakra lagi. Selain itu, saya memiliki Edward, Aziz dan Agan di Kastil Besi Hitam dan pengrajin ahli di Istana Huaiyuan. Apakah ini akan memainkan peran maksimalnya? Mungkin, saya bisa mewariskan hasil jarahan yang berharga ini kepada salah satu anak saya. Zhang Tai berpikir. Tiba-tiba, pandangan Gorat muncul di benak Zhang Tai. Jantung Zhang Tai berdebar kencang dan matanya langsung berubah menjadi tegas. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan mengambil buah rampasan itu. Setelah itu, dia duduk di bawah pohon kecil dengan kaki bersilang dan mengambilnya. Keterampilan bukanlah beban. Sebagai pilar keluarga Zhang, saya harus menjadi semakin kuat agar keluarga Zhang dapat memiliki masa depan yang cerah. Jika saya pingsan, keluarga Zhang juga akan runtuh. Oleh karena itu, saya tidak perlu mewariskan buah ini kepada generasi muda keluarga Zhang sama sekali. Jika saya dan kakak laki-laki saya tidak bisa membantu keluarga untuk mengatasi kesulitan, apalagi generasi muda. Jika saya bisa menjadi lebih kuat, saya akan memberikan sumber daya dan kondisi yang lebih baik kepada generasi berikutnya dari keluarga Zhang. Oleh karena itu, saya tidak perlu menunggu sampai buah berharga ini memainkan perannya lebih dari 10 tahun kemudian, jika tidak, itu akan sangat sia-sia. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam dekade ini? Selain itu, ada lebih dari satu bayangan iblis.
Jika aku bertemu dengannya di masa depan, aku mungkin akan mendapatkan buah rampasan lainnya. Yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kekuatan tempurku semaksimal mungkin menghadapi tekanan dari Partai Goblin. Jika saya menjadi seniman ahli, saya akan memiliki kemungkinan lebih besar, yang berarti lebih banyak harapan dan lebih banyak kebebasan. Setelah pemikiran ini terlintas di benak Zhang Tai, buah penjarahan telah dipecah sementara energi eksotis langsung tersebar di benak Zhang Tai. Dalam sepersekian detik, banyak pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman tentang rune mulai masuk ke dalam sel otak, kesadaran, dan rantai refleks saraf fisik Zhang Tai dan menjadi bakat dan bakat Zhang Tai. Zhang Tai merasa bahwa ia secara bertahap naik pangkat dari pengrajin magang menjadi pengrajin, pengrajin palu tembaga, pengrajin palu perak, pengrajin palu emas, pengrajin mitril, pengrajin rune rahasia, dan pengrajin ahli dalam waktu yang sangat singkat seiring dengan meningkatnya pengalaman dan pengetahuannya secara bertahap. Semua pengalaman dan bakat Tuan Jiang sepanjang hidupnya telah ditransfer ke Zhang Tai melalui hasil penjarahan. Duduk di bawah pohon kecil dengan kaki bersilang, Zhang Tai memejamkan mata meski kelopak matanya bergetar. Setelah beberapa saat, Zhang Tai membuka matanya dan bangkit dari tanah. Selama periode ini, Zhang Tai merasa bahwa dia telah menghabiskan waktu selama ratusan tahun dan hanya beberapa menit. Setelah perasaan kontradiktif ini berangsur-angsur menghilang, Zhang Tai mengangkat tangannya dan meletakkannya di depan matanya. Meskipun sepasang tangan itu tetap tidak berubah, Zhang Tai tahu bahwa itu sudah berubah. Sebelumnya, mereka adalah milik seorang ksatria karena mereka dapat mengobrak-abrik musuh yang kuat dengan cara yang merusak. Sebaliknya, mereka milik seorang pengrajin ulung, selain kehancuran. Mereka diberikan satu kemampuan lagi, penciptaan. Sepasang tangan ini menguasai 27 teknologi peleburan logam dan 39 keterampilan menempa. Sepasang tangan ini dapat mengubah biji menjadi logam dan logam menjadi mesin atau perlengkapan pesawat tempur. Itu adalah sepasang tangan yang penuh kreativitas magis. Dalam tahap perajin palu tembaga, sepasang tangan ini mampu mengubah potongan besi dan perunggu menjadi satu set lengkap mesin uap canggih, berbagai suku cadang mesin, serta pedang, helm, dan pelindung biasa. Dalam tahap perajin palu perak, sepasang tangan ini dapat mengubah biji di alam liar menjadi rantai produksi awal industri uap manusia. Dalam tahap perajin palu emas, sepasang tangan ini mampu membuat turbin uap tercanggih dan hampir seluruh bagian mesinnya. Ketepatan pemrosesan manual file datar bisa mencapai 1 PERMIL ketebalan sehelai rambut. Ini sudah merupakan ketepatan peralatan mesin pengolah uap senior. Senjata, helm, dan pelindung yang dibuat oleh sepasang tangan ini semuanya berkualitas tinggi. Dalam tahap pengrajin mitril, sepasang tangan ini dapat menempa perlengkapan rune dengan mitril yang berharga. Setelah mencapai puncak pemrosesan logam di zaman uap, ia memasuki dunia yang lebih misterius dan megah. Setelah memahami struktur, pelapisan mikro, segel halus, ekspedisi rahasia, dan pembuatan bentuk setidaknya 48 rune, sepasang tangan dipromosikan menjadi pengrajin rune rahasia. Setelah peralatan rune yang dibuat oleh pengrajin rune rahasia dapat sepenuhnya memecahkan hambatan efek besi hitam dan dapat bekerja pada ksatria, sepasang tangan tersebut dipromosikan menjadi milik pengrajin ahli. Sejak saat itu, pemilik sepasang tangan ini akan mendapatkan rasa kagum dan hormat dimanapun mereka berada. Di anak benua manapun, pemilik sepasang tangan ini akan memenuhi syarat untuk mendirikan sebuah sekte. Apakah itu tanganku? Zhang Tai memperhatikan tangannya. Selain sepasang tangan ini, ketika dia mengalihkan pandangannya ke cincin jari, Zhang Tai merasakan perasaan yang sangat berbeda, menurut pendapat seorang pengrajin ulung. Cincin jari yang terbuat dari nanobit itu memang lumayan. Namun, karena terbatasnya waktu, ini agak kasar dan tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut. Pada saat ini, Zhang Tai merasa kemampuan manipulatifnya telah meningkat pesat. Ia merasa bisa membuat banyak barang dari inferior hingga senior asalkan punya bahan baku. Selama dia punya waktu luang, dia bisa memproduksi mobil sport Fiery Dragon T9 dengan semua bahan dan kondisi yang tersedia di Castle of Black Iron. Selamat, Castle Lord, kamu telah menjadi pengrajin ahli dan memiliki satu bakat lagi. Suara Heller membangunkan Zhang Tai dari sensasinya. Dunia yang lucu sekali. Sebelumnya, saya ingin menjadi ahli alkemis, namun, saya menjadi pengontrol hewan dan master peralatan rune secara berurutan. Tuanku yang aneh, Zhao Yuan, adalah penjahat nomor 1 di negara Taixia, yang akan menimbulkan kejutan besar saat dia muncul. Jika aku mengubah wajahku dan terus tinggal di negara Taixia sebagai seorang pengrajin ahli, aku yakin tidak ada seorang pun yang bisa mengenaliku. Waktu berlalu dengan cepat di pesawat itu. Zhang Tai menghitung waktu dengan kristal elemen tanah, bukan dengan jam. Dalam budidaya konsentratif, Zhang Tai bisa menyerap 10 kristal elemen tanah setiap hari. Adapun sisa 4 jam dalam sehari, dia akan tidur 2 jam dan makan atau memahami keterampilan bertarungnya 2 jam. Dibandingkan dengan budidaya di menara waktu, intensitas seperti itu biasa saja.
Dia merasa cukup santai. Setelah hampir 30 hari, skala naga ke-13 di pelat kristal kesatrianya menyala. Pada hari kedua, Zhang Tai meninggalkan ruangan dan menghirup udara segar di dek. Kali ini, dia tidak melihat hutan belantara lagi, melainkan aglomerasi perkotaan yang makmur. Di tengah aglomerasi perkotaan, ia bisa melihat gedung pencakar langit 100 lantai di mana-mana. Ada banyak kapal udara di langit. Zhang Tai bahkan melihat beberapa kapal udara langka. Beberapa airboat langsung mendarat di atap gedung pencakar langit tersebut dengan cara yang sangat mendominasi. Saat itu malam, fluorid berkualitas tinggi yang mahal dipasang pada dudukan lampu pinjaman kristal yang diameternya lebih dari 1 meter di atap gedung pencakar langit sementara berkas cahaya melesat ke langit. Membuat langit berwarna-warni, Zhang Tai bertanya kepada kapten di mana mereka berada. Kapten memberitahunya bahwa mereka telah tiba di Provinsi Haozhou, salah satu dari 36 provinsi teratas di negara Taixia. Provinsi Haozhou yang makmur membuat negara Taixia semakin mengesankan di benak Zhang Tai. Setelah itu, Zhang Tai kembali memasuki kamarnya. Sekitar 27 hari kemudian, ketika Zhang Tai hampir menyalakan skala naga ke-14, sang kapten mengetuk pintu palka Zhang Tai untuk pertama kalinya. Elder Musen, kami berada di kota Fuhai, Provinsi Yingzhou. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Kastil besi hitam bab 886, tiba di Provinsi Yingzhou. Setelah turun dari pesawat, Zhang Tai melihat sekeliling dan menemukan bahwa bandara ini tidak besar. Itu lebih seperti bandara pribadi. Bandara ini dikelilingi oleh pegunungan yang ditutupi pepohonan hijau dan bunga berwarna-warni, memperlihatkan kesan musim semi yang kuat. Beberapa bangunan dan halaman indah menjulang di hutan tidak jauh dari sana. Mereka berada di luar kota. Sebuah sedan hitam sedang menunggu Zhang Tai di pintu masuk pangkalan pesawat, sementara pengemudi dan seorang pria parubaya berwajah bulat berdiri di sana dengan tatapan serius. Penatua Musen, saya Zhang Cheng, CEO Grup Bisnis Jinwu di Provinsi Yingzhou. Sebelum Zhang Tai membuka mulutnya, pria parubaya itu memperkenalkan dirinya. Zhang Tai mengangguk. Dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Namun, karena nama belakangnya juga Zhang dan merupakan CEO Grup Bisnis Jinwu di Provinsi Yingzhou, dia mungkin berasal dari Istana Huaiyuan. Menjadi konservatif atau feodal, menurut fakta dalam hampir 1000 tahun terakhir sejak bencana hingga saat ini, orang-orang dari klan yang sama akan lebih dapat diandalkan dibandingkan orang luar. Oleh karena itu, banyak posisi penting di grup bisnis Jinwu atau semua klan besar di negara Taixia diambil oleh anggota klan mereka sendiri. Yang disebut manajer profesional, CEO profesional, biasanya dikultur oleh klan besar dan kelompok bisnis itu sendiri. Mereka yang memiliki kemampuan lebih besar akan memiliki saluran promosi yang lebih luas, sedangkan mereka yang memiliki kemampuan lebih buruk juga tidak akan terbuang sia-sia. Mengingat Zhang Cheng cerdas dan licik di matanya, Zhang Tai tahu bahwa Zhang Cheng harus menjadi CEO profesional grup bisnis Jinwu. Di mana kita? Kami berada di cabang grup bisnis Jinwu di luar Provinsi Yingzhou. Hotelnya telah diatur. Karena Penatua Musen pasti lelah karena perjalanan yang begitu jauh, sebaiknya Anda beristirahat hari ini. Saya akan mengirimkan pemberitahuan kunjungan Anda ke Fan Mansion malam ini sehingga keluarga Fan dapat membuat persiapan untuk itu. Penatua Musen dapat berkunjung ke Fan Mansion besok. Zhang Cheng menjelaskan jadwal dan rincian Zhang Tai di Provinsi Yingzhou. Zhang Tai langsung berjalan ke pintu sedan sementara pengemudi berseragam membukakan pintu untuknya. Zhang Tai duduk di kursi belakang sementara Zhang Cheng duduk di kursi kopilot. Dengan sedikit gemetar, sedan itu melaju keluar dari bandara. Jalan raya di luar kediaman cabang grup bisnis Jinwu luas dan datar. Bagian tengah dan kedua sisi jalan raya 2 arah 6 jalur itu dipasang sabuk hijau. Karena berada di luar kota, tidak terlalu banyak mobil di jalan raya. Zhang Tai bisa melihat lahan pertanian, desa, dan kota yang luas di luar jalur hijau tersebut. Sebagian besar rumah di desa dan kota di sini rapi dan indah karena dilengkapi dengan halaman kecil yang mandiri. Mengingat hal ini, Zhang Tai tahu bahwa tingkat perkembangan ekonomi dan standar hidup Provinsi Yingzhou sebagai provinsi atas jauh lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Yuzhou yang baru saja dipromosikan menjadi provinsi bawah. Zhang Tai telah mengunjungi banyak tempat di anak benua Wei, terutama setelah dia menyamar sebagai Gorat ketika dia hampir melakukan perjalanan melintasi seluruh anak benua Wei. Sejujurnya, tidak ada daerah pedesaan dan kota di luar kota di anak benua Wei yang bisa menandingi di sini. Setelah ratusan tahun pembangunan yang damai, suatu tempat bisa mencapai prestasi yang mengejutkan, terutama orang Hua yang rajin, bijaksana dan kreatif. Oleh karena itu, kemakmuran di banyak tempat di provinsi-provinsi besar dan provinsi-provinsi atas di negara Taixia berada di luar imajinasi banyak orang yang datang dari subbenua. Sama seperti Zhang Tai yang dikejutkan oleh kemakmuran Provinsi Haozhou bulan lalu ketika dia masih berada di dalam pesawat. Itu tempat yang bagus. Zhang Tai menyaksikan pemandangan di luar jendela saat dia mengobrol dengan Zhang Cheng.
Zhang Tai tidak pernah bersikap sombong di hadapan rakyat jelata tersebut. Oleh karena itu, Zhang Cheng merasa dirinya adalah pria yang santai. Kota Huaiyuan bahkan lebih baik. Zhang Cheng segera berbalik dan membalas Zhang Tai, meninggalkan separuh pantatnya di kursi. Meskipun Penatua Musen ramah, bawahannya harus selalu mengingat etika. Dikatakan bahwa kota Huaiyuan juga merupakan kota kelas A? Ya, Zhang Cheng menjawab dengan sedikit bangga, Provinsi Yingzhou memiliki 137 kota kelas A, kota Huaiyuan adalah salah satunya. Selama beberapa tahun ini, dengan reputasi Istana Huaiyuan, kelompok bisnis Jinwu akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain dengan kecepatan tercepat. Akan ada banyak masalah selama kita memberitahu mereka bahwa kota Huaiyuan dan kelompok bisnis Jinwu adalah milik klan Zhang kita. Kata-kata Zhang Cheng menyeratkan pentingnya pengaruh domestik dan pengaruh kota kelas A di negara Taixia. Orang biasanya diidentifikasi berdasarkan wajah. Sedangkan untuk kelompok bisnis besar, kota yang berafiliasi dengan klan mereka adalah wajah mereka. Setelah mendengar kata-kata Zhang Cheng, Zhang Tai ingin segera melihat kota Huaiyuan. Saya ingat kota Huaiyuan hanya berjarak 2000 mil dari kota Fuhai. Setelah menangani urusan di kota Fuhai, saya bisa melihat-lihat ke sana dalam perjalanan pulang. Ini tidak akan memakan banyak waktu bagiku. Pada awalnya, Tuan Huaiyuan terpaksa meninggalkan negara Taixia. Namun, keturunan Lord Huaiyuan bermimpi untuk kembali setiap hari. Kota Huaiyuan adalah paku yang telah dirobohkan dengan kuat oleh Istana Huaiyuan di negara Taixia. Apakah grup bisnis Jinwu memiliki bisnis yang bagus tahun ini? Setelah kepala klan mengambil posisi gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou, grup bisnis Jinwu dan grup bisnis Longwin telah berkembang jauh lebih baik. Zhang Cheng berkata secara tersirat. Ini seharusnya menjadi wajah lain dari grup bisnis Jinwu yang sulit dijelaskan. Selain mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak, bisnis yang disebut-sebut itu punya fungsi lebih besar, yakni menjalin perkenalan dengan seseorang. Banyak kelompok bisnis di negara Taixia berharap dapat berkenalan dengan kelompok bisnis gubernur provinsi suatu provinsi. Meskipun hubungan dan pengaruh seperti itu tidak berguna untuk saat ini, tidak ada yang bisa memastikan bahwa mereka tidak akan menggunakannya di masa depan. Hal ini tetap tidak berubah dari zaman kuno hingga saat ini dan dari tanah tandus di negara Taixia hingga benua barat. Latar belakang kelas penguasa tidak akan pernah diremehkan dimanapun mereka berada. Zhang Tai tersenyum dan terdiam. Zhang Cheng masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, setelah mengetahui bahwa Zhang Tai terdiam, dia menelan kata-katanya. Apa yang ingin Anda katakan? Zhang Tai bertanya. Partai Gobling mempunyai pengaruh besar di Provinsi Yingzhou. Selain kota Huaiyuan, mereka telah mendirikan asosiasi moralitas di 136 kota kelas A lainnya. Meskipun kota Fuhai bukan kota kelas A, kota ini juga memiliki asosiasi moralitas. Asosiasi moralitas dari Partai Gobling dapat berkomunikasi satu sama lain melalui kristal penginderaan jauh. Mereka memiliki informasi yang baik. Banyak anggota klan besar di Provinsi Yingzhou telah bergabung dengan asosiasi moralitas. Sebagian besar rakyat jelata juga telah bergabung dengan mereka. Banyak rakyat jelata bahkan secara sukarela menyumbangkan uang dan barang kepada asosiasi moralitas. Asosiasi moralitas memiliki fondasi yang sangat kuat di Provinsi Yingzhou. Kebencian antara Penatua Musen dan Partai Gobling telah lama diketahui oleh Partai Gobling di sini. Sebelumnya, asosiasi moralitas di Provinsi Yuzhou dihancurkan dan kekuatan Partai Gobling hampir musnah di seluruh Provinsi Yuzhou. Oleh karena itu, asosiasi moralitas di Provinsi Yingzhou merasa ketakutan selama beberapa waktu. Beberapa dari mereka bahkan mendesak untuk menyerahkan tugu peringatan ke Bukit Xuanyuan. Penatua Musen, Anda sebaiknya berhati-hati terhadap tulang punggung Partai Gobling di asosiasi moralitas di Provinsi Yingzhou. Mereka mungkin akan menyusahkanmu. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Zhang Tai berubah serius. Sejujurnya, ketika berada di Provinsi Yuzhou, dia tidak merasakan pengaruh Partai Gobling dan asosiasi moralitas di kalangan rakyat jelata. Namun, situasi sebaliknya terjadi di Provinsi Yingzhou. Pengaruh mendalam dari Partai Gobling di negara Taixia sungguh mengerikan. Setelah mendengar kata-kata Zhang Cheng, jantung Zhang Tai berdebar kencang. Namun, setelah memikirkannya sebentar, Zhang Tai menjadi yakin. Karena orang-orang itu baru saja kehilangan pengawas kekaisaran yang selalu bertugas sepanjang waktu. Bagaimana mereka berani menyusahkanku padahal aku bukan pejabat lagi? Jika demikian, jangan salahkan aku atas kekejamanku. Tentu saja, grup bisnis Jinwu mengatur hotel terbaik untuk Zhang Tai. Hotel itu bernama Pemandangan-Pemandangan. Tepat di kawasan pantai yang tidak jauh dari kota Fuhai, terdapat pemandangan indah di sekitarnya. Di anak benua Wei, sebagian besar kawasan makmur dan hotel mewah berada di kota-kota yang dilindungi oleh tembok kota yang tinggi. Namun, di negara Taixia, karena percaya diri atau belum terbaptis oleh api pertempuran selama ratusan tahun. Beberapa tempat di luar tembok kota bahkan lebih makmur daripada di dalam tembok kota karena perkembangan pesat sebelum perluasan kota.
Ini menunjukkan biaya yang sangat besar jika tanah-tanah makmur ini dimasukkan ke dalam tembok kota. Selain itu, ini adalah masalah yang sangat rumit dalam perencanaan kota. Oleh karena itu, fenomena seperti itu lambat laun muncul. Kamar Zhang Tai berada di lereng bukit buatan. Itu adalah suite surga nomor 7. Suite Heavens di hotel-hotel di negara Taixia mirip dengan Presidential Suite di benua lain. Kamar suite Zhang Tai memiliki luas lebih dari 3.000 meter persegi, yang dilengkapi dengan semua fasilitas dan fungsinya. Perabotan di suite itu sangat mewah. Suite ini berisi 3 kolam renang, besar atau kecil. 2 di luar di balkon dan lereng bukit tempat ia bisa menikmati pemandangan laut, 1 di dalam ruangan yang terhubung ke kamar tidur utama. Harga suite ini adalah 24 koin emas sehari. Tentu saja, ini adalah harga yang sangat mahal bagi rakyat jelata. Namun, hal itu tidak berarti apa-apa bagi grup bisnis Jinwoo dan Zhang Tai. Sebenarnya, Zhang Tai tidak memiliki persyaratan ketat terhadap barang sehari-hari. Namun, ia sangat terpesona dengan pemandangan laut dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dia tinggal di sini saja. Zhang Cheng bahkan mengatur 1 kendaraan eksklusif dan 2 pengawal grup bisnis untuk Zhang Tai. Setelah Zhang Tai menetap, Zhang Cheng mengirim kartu kunjungan Zhang Tai ke Fan Mansion di kota Fuhai. Hampir saat Zhang Cheng pergi, seorang tamu tak diundang telah tiba. Kastil Besi Hitam bab 887, tamu tak diundang. Tamu tak diundang itu adalah Yang Yusan, ketua asosiasi moralitas di kota Fuhai. Saat Zhang Tai menetap di hotel, dia diberitahu bahwa ada seorang pria yang mengunjunginya. Oleh karena itu, Zhang Tai kagum, saat saya tiba di kota Fuhai, Partai Gobling sudah mengetahui hal itu. Ini menunjukkan bahwa Partai Gobling telah mengikutiku. Partai Gobling pasti mengirim antek ke sini untuk menakutiku. Sambil menyeringai di dalam hati, Zhang Tai mengeluarkan perintah, katakan pada ketua asosiasi moralitas. Aku agak lelah setelah penerbangan panjang. Aku sedang mandi sekarang. Setelah mandi, aku akan beristirahat. Aku tidak punya waktu untuk bertemu dengannya. Jika dia ingin bertemu denganku, biarkan dia menunggu di luar sana. Setelah mengeluarkan perintah, Zhang Tai benar-benar mandi air panas dengan nyaman secara perlahan. Setelah itu, dia memanggil teknisi pijat senior untuk dipijat. Tak lama setelah itu, dia memesan makan malam dan mengirimkannya ke kamarnya. Butuh waktu lebih dari 3 jam untuk menyelesaikan seluruh proses sementara hari berangsur-angsur menjadi gelap. Setelah menenangkan diri, Zhang Tai merasa bahwa semua kelelahan yang disebabkan oleh kultivasi terus-menerus selama lebih dari 2 bulan akhirnya hilang. Namun, ketua asosiasi moralitas di kota Fuhai masih menunggunya. Dia bahkan meminta untuk bertemu dengannya sekali lagi. Setelah memikirkannya sebentar, Zhang Tai mengirim seseorang untuk membawa Yang Yusan masuk. Dia ingin mengetahui niat Partai Gobling. Di ruang tamu suite, Zhang Tai bertemu Yang Yusan, kepala asosiasi moralitas di kota Fuhai. Dia adalah seorang pria parubaya dengan 3 helai janggut panjang dan berpenampilan menarik dalam jubah putih. Meski berpenampilan bagus, setelah diperlakukan dengan dingin selama beberapa jam, wajah Yang Yusan menjadi gelap gulita. Yang Yusan mungkin tidak pernah mengalami perlakuan dingin seperti itu selama beberapa tahun ini. Memanfaatkan pengaruh mendalam Partai Gobling di Provinsi Yingzhou, Yang Yusan sebagai ketua asosiasi moralitas di kota Fuhai akan selalu mendapatkan rasa hormat masyarakat dimanapun dia berada. Benar-benar di luar imajinasinya bahwa dia diperlakukan dengan dingin oleh Zhang Tai kali ini. Selama 3 jam terakhir, menyaksikan teknisi pijat dan gerbong makan memasuki kamar Zhang Tai, tentu saja Yang Yusan tahu apa yang dilakukan Zhang Tai di kamarnya mandi, pijat, makan. Akhirnya, ketika tiba gilirannya, Yang Yusan menjadi sangat marah. Dengan jubah malam yang longgar, Zhang Tai sedang bersandar di sofa dan menyeruput teh sambil menunggu Yang Yusan. Saat melihat tatapan Zhang Tai, wajah Yang Yusan hampir berubah menjadi ungu. Sambil berdiri di dalam ruangan, ia menatap Zhang Tai sambil mencibir, aku sudah lama mendengar bahwa Zhang Musen, si singa dari Provinsi Yuzhou, adalah sosok yang sembrono dan tidak terkendali di usia muda. Saat melihatmu, aku menyadari bahwa kau jauh lebih berlebihan daripada itu. Tampaknya istana Huaiyuan telah lama tinggal di hutan belantara sehingga kamu bahkan lupa tentang sopan santun dasar kepada pelanggan. Setelah cahaya cerdas melintas, Zhang Tai mencibir sambil mengorek telinganya dengan jari dan meniup kotoran telinga. Jika memang ada tamu, saya pasti akan memperlakukannya dengan penuh semangat. Namun, saya tidak perlu mentraktir seorang pria yang sedang melakukan suatu keperluan. Sangat sopan. Saya sudah menunjukkan rasa hormat saya kepada Anda dengan bertemu Anda. Waktu saya sangat mahal, 1 detik untuk ratusan ribu koin emas. Jika Partai Gobling ingin Anda menyampaikan pesan apapun kepada saya, cepatlah. Jangan buang waktuku. Jika bukan karena menyampaikan pesan kepadaku atas nama Partai Gobling, aku pikir kamu tidak akan pernah menungguku di luar selama beberapa jam. Benar kan? Yang Yusan segera mengubah wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa Zhang Tai bisa menjelaskannya dengan begitu jelas.
Akibatnya, Yang Yusan bahkan tidak punya kesempatan untuk terus menyamar, dia kemudian meluruskannya juga. Jika ada orang lain di depannya, Yang Yusan akan langsung berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia bahkan mungkin akan mengutuk orang itu, namun, dia menghadapi Zhang Tai. Ketika dia mengingat misi yang diberikan atasannya, dia harus mengendalikan amarahnya. Karena pemakzulan beberapa bulan lalu, ada kesalahpahaman antara Partai Gobling dan Istana Huaiyuan. Sekarang, ada peluang bagi kita untuk menyelesaikannya. Zhang Tai mengangkat kelopak matanya dan menjawab sambil tersenyum. Bagaimana? Yang Yusan juga mengungkapkan senyuman seolah-olah dia telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sekaligus, sederhana saja. Selama Anda bergabung dengan Partai Gobling dan bertanggung jawab membangun kembali asosiasi moralitas di Provinsi Yuzhou, Anda akan menjadi ketua asosiasi moralitas yang baru. Di Provinsi Yuzhou, apa-apaan? Apakah mereka bermimpi bahwa Istana Huaiyuan dan saya bisa menyerah kepada Partai Gobling dengan mengorbankan harga diri kami? Sebenarnya, ada satu cara yang lebih sederhana dan cepat untuk menyelesaikan konflik antara Partai Gobling dan Istana Huaiyuan. Saya yakin ini bisa langsung diterapkan, Zhang Tai berkata dengan tatapan serius. Setelah mendengar jawaban Zhang Tai, Yang Yusan tertegun sejenak sebelum bertanya, apa itu? Biarkan para pemimpin Partai Gobling bersujud 3 kali dengan keras di depan tablet peringatan Lord Huaiyuan dan mengakui kesalahan mereka dengan lantang sebelum membubarkan Partai Gobling. Jangan. Terlalu berlebihan. Yang Yusan langsung menjadi marah. Jangan menyerah berobat. Cepat pulang untuk minum obat. Kalau tidak punya uang, ambillah dariku. Zhang Tai menjalin tangannya seperti mengipasi lalat. Seperti kata pepatah lama, ketika pembicaraan menjadi tidak menyenangkan. Mengucapkan satu kata lagi hanya akan membuang-buang napas. Yang Yusan menjawab dengan harum dingin sebelum berbalik dan pergi. Setelah beberapa langkah, dia berbalik dan berkata, asosiasi moralitas di negara Taixia didasarkan pada hukum surgawi dan prasasti moralitas. Pernahkah Anda berpikir bahwa akibatnya akan melanggar hukum langit? Anda berada di Provinsi Yingzhou, bukan di Yuzhou Provinsi. Zhang Tai juga mencibir, berbicara tentang belas kasihan. Kebenaran, hukum dan moralitas surgawi, mengapa tidak membicarakannya di wilayah setan? Setelah memindahkan setan dengan apa yang disebut belas kasihan, kebenaran, hukum surgawi dan moralitas. Anda dapat membicarakannya bagiku, karena iblis juga ada di alam semesta dan dikendalikan oleh hukum surgawi, jika kamu tidak dapat membujuk iblis. Mengapa kamu bersikeras melakukan hal itu? Setelah mendengar ironi Zhang Tai, Yang Yusan menjawab dengan harum dingin. Setelah itu, dia dengan paksa mengayunkan tangannya dan pergi. Melihat punggung Yang Yusan, Zhang Tai sedikit mengernyit, setelah menolak ranting zaitun dari Partai Gobling. Sepertinya saya harus berdiri di sisi berlawanan dari Partai Gobling sejak saat itu. Anda berada di Provinsi Yingzhou, bukan di Provinsi Yuzhou. Zhang Tai ragu Provinsi Yingzhou akan menimbulkan masalah baginya ketika dia mengingat peringatan Yang Yusan. Firasat Zhang Tai benar. Setelah Yang Yusan pergi, Zhang Tai merasakan pengaruh mendalam dari Partai Gobling di Provinsi Yingzhou. Berdiri di depan Zhang Tai dengan ekspresi malu-malu, Zhang Cheng memberitahu Zhang Tai apa yang dia temui ketika dia mengirim kartu kunjungan Zhang Tai ke Fan Mansion di kota Fuhai. Saya sudah mengirimkan kartu kunjungan ke Fan Mansion. Namun, Direktur Pencatatan Rumah Tangga mengatakan bahwa dia merasa tidak nyaman akhir-akhir ini dan tidak nyaman untuk menerima tamu besok. Dia ingin Penatua Musen berkunjung ke sana 2 hari. Menurut etika di negara Taixia, menantu baru harus mengunjungi keluarga ayah mertuanya pada hari kedua setelah dia tiba di kota ayah mertuanya. Itu tidak sopan baginya untuk berkunjung ke sana 2 hari kemudian. Jika Zhang Tai berkunjung ke Fan Mansion besok, dia masih menjadi menantu. Namun, jika dia pergi ke sana 2 hari kemudian, statusnya sebagai menantu akan hilang. Kastil Besi Hitam bab 888 memutuskan pertunangan. Karena Direktur Pendaftaran Rumah Tangga Fan merasa tidak enak badan, Zhang Tai tinggal 1 hari lagi di hotel. Hingga hari ketiga sejak ia datang ke kota Fuhai, yaitu sore hari tanggal 29 April ia mengunjungi Fan Mansion. Rumah Fan berada di tempat yang tenang di kota Fuhai yang dikelilingi oleh gerbang tinggi dan halaman luas. Ada 2 singa batu di gerbang rumah Fan, yang menunjukkan latar belakang keluarga yang dalam dari seorang pejabat di negara Taixia. Ketika Zhang Tai turun dari kendaraan, dia melihat seorang pelayan tua rumah Fan menunggunya di gerbang Vermeil. Pramugara bergerak maju untuk menyambut Zhang Tai. Zhang Cheng menyerahkan hadiah Zhang Tai kepada pelayan rumah Fan. Apakah Direktur Fan merasa lebih baik hari ini? Zhang Tai bertanya kepada pelayan rumah Fan dengan nada tenang. Dengan tatapan agak malu-malu, pramugara itu tergagap, tuan jauh lebih baik. Zhang Tai mendapati bahwa semua orang di rumah Fan bersikap sopan, termasuk para pelayan. Namun, mereka kurang semangat. Zhang Tai menghela nafas karena dia tidak membayangkan situasi seperti itu di Provinsi Yingzhou.
Namun, sekarang Fan Mansion telah menentukan pilihannya, dia akan berkoordinasi dengan mereka untuk menyelesaikan pertunjukan ini mengingat putri direktur Fan telah menunggunya selama beberapa tahun. Walaupun kita tidak bisa menjalin hubungan suami istri, sebaiknya kita berangkat dengan cara yang baik. Partai Gobling di Provinsi Yingzhou lah yang membuatku malu, bukannya di rumah Fan. Oleh karena itu, saya hanya bisa membalas dendam pada Partai Gobling jika saya mau. Mengingat situasi saat ini, seharusnya aku mengajak Linda, Beverly, dan Fiona ke sini untuk berbulan madu. Zhang Tai berpikir dalam hati. Steward Fan mengundang Zhang Tai ke ruang tamu rumah Fan. Direktur Fan sedang duduk di kursi utama di ruang tamu dan menunggu Zhang Tai. Tepat di belakang Direktur Fan, ada foto pohon pinus hijau di bawah matahari merah dan bait di kedua sisinya. Yang di sebelah kiri adalah pinus hijau, bambu hijau, tanah luas ada selamanya. Yang di sebelah kanan adalah daun willow hijau, bunga merah, tanah hua selalu cemerlang. Gulungan horizontalnya adalah segalanya tampak segar dan ceria. Bait di ruang tamu rumah Fan ini sangat cocok dengan posisi Direktur Fan di kota Fuhai. Ini juga pertama kalinya Direktur Fan melihat Zhang Tai. Saat melihat usia muda dan kecemerlangan Zhang Tai, mata Direktur Fan langsung berbinar. Namun, setelah itu, kilau matanya memudar. Setelah Zhang Tai mengambil tempat duduk yang khusus diperuntukkan bagi tamu, maka seorang pelayan wanita menyajikan secangkir teh untuk Zhang Tai. Pelayan laki-laki yang menerima hadiah Zhang Tai meletakkan hadiah itu di meja Direktur Fan. Setelah itu, Direktur Fan melambaikan tangannya. Semua pelayan kemudian meninggalkan ruang tamu. Direktur Fan lalu menghela nafas panjang. Direktur Fan, kenapa kamu menghela nafas? Zhang Tai bertanya. Sekarang keponakan itu sudah menebaknya. Tidak perlu bertanya lagi padaku tentang itu. Direktur Fan memperhatikan Zhang Tai sambil tersenyum pahit. Saya hanya merasa menyesal karena putri saya tidak bisa menikah dengan menantu yang begitu baik. Putri saya sungguh malang. Dalam kejadian ini adalah kesalahan keluarga Fan, kami melanggar janji dan menjadi bahan tertawaan. Aku juga kehilangan mukaku. Jika aku sendirian, aku tidak akan takut kehilangan posisiku. Dalam skenario terburuk, aku akan menjual minuman keras di pinggir jalan. Aku akan menikmati kehidupan seperti itu. Namun, saya hanya anggota klan Fan. Terkadang, saya tidak bisa hanya peduli pada kepentingan saya sendiri dan mengabaikan kepentingan klan secara keseluruhan. Sebagai klan besar di Provinsi Yingzhou, populasi kami tidak kalah dengan Istana Huaiyuan. Oleh karena itu, saya harus mempertimbangkan semua aspek. Jika keponakan merasa marah dan malu, Anda bisa memukuli saya. Saya tidak akan pernah melaporkannya ke agen kriminal bahkan jika saya dipukuli sampai mati, apalagi saya akan menyebabkan masalah di Istana Huaiyuan. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa Direktur Fan begitu jujur dan mengakui kesalahannya sejak awal, bukannya bersikap munafik sama sekali. Oleh karena itu, Zhang Tai memiliki kesan yang baik terhadap Direktur Fan. Melalui kata-kata Direktur Fan, Zhang Tai sudah mengetahui hasil yang sama dengan dugaannya. Dengan memberikan tekanan pada klan Fan di Provinsi Yingzhou, Partai Gobling memaksa Direktur Fan untuk mengingkari janjinya. Karena klan Fan mempunyai usaha besar di Provinsi Yingzhou, mereka tidak akan pernah menentang Partai Gobling di Provinsi Yingzhou secara bulat hanya karena menikahi wanita biasa. Fan Clan seharusnya sudah lama mengetahui kebencian antara Istana Huaiyuan dan Partai Gobling. Apa yang Fan Clan tidak bayangkan adalah kontradiksi antara Partai Gobling dan saya telah meningkat begitu besar. Jika Partai Gobling benar-benar mengikuti belas kasihan, kebenaran, hukum surgawi, dan moralitas yang mereka anjurkan, kontradiksi antara tuan-tuan seperti itu adalah wajar. Sayangnya, hanya ada sedikit pria di dunia ini. Oleh karena itu, klan Fan harus memutuskan pertunangannya. Disinilah Zhang Tai juga membenci Partai Gobling, karena mereka biasanya meminta orang lain untuk mengikuti belas kasihan, kebenaran, hukum surgawi dan moralitas, bukannya diri mereka sendiri. Kebencian antara Istana Huaiyuan dan Partai Gobling dimulai dari Tuan Huaiyuan. Sebagai keturunan Istana Huaiyuan, saya memiliki darah Tuan Huaiyuan, tentu saja, saya harus memikul kebencian antara Istana Huaiyuan dan Partai Gobling. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahkan klan Fan pun akan terlibat di dalamnya. Gara-gara aku, tahun-tahun terbaik putrimu tertunda. Aku benar-benar minta maaf soal itu. Zhang Tai sedikit membungkuk ke arah Direktur Fan. Direktur Fan juga buru-buru membungkuk ke arah Zhang Tai dengan tatapan agak malu. Setelah Direktur Fan duduk, Zhang Tai melanjutkan, acara ini dipicu oleh Partai Gobling. Saya memahami kekhawatiran Direktur Fan dan klan Fan dengan cukup baik. Saya tidak akan melampiaskan kemarahan saya pada klan Fan. Kerjasama antara klan Fan dan klan Fan Grup Bisnis Jinwoo tidak akan terpengaruh sama sekali. Mulai hari ini, pertunangan antara putri Anda dan saya akan dibatalkan. Saya harap putri Anda dapat menemukan tuan kanannya sesegera mungkin dan menjalani hidup bahagia. Direktur Fan tidak akan terpengaruh. Perlu terlalu memikirkan hal itu. Aku tidak menyangka kalau Zhang Tai adalah pria yang begitu pengertian.
Saat menyaksikan Zhang Tai, Direktur Fan merasa seperti kehilangan menantu yang baik. Dalam suasana hati yang kompleks, bibirnya bergetar, keponakan. Zhang Tai sudah berdiri dan berkata lurus, tidak apa-apa. Saya akan pergi, karena orang tua saya mengkhawatirkan saya. Saya akan berangkat ke Provinsi Yuzhou dengan pesawat hari ini. Keponakan, hadiahnya, Direktur Fan menunjuk hadiah itu dan ingin Zhang Tai mengambilnya dengan ekspresi malu-malu. Saya diberitahu bahwa Direktur Fan menyukai minuman keras, oleh karena itu, saya menyiapkan beberapa sinar matahari awal setelah salju ringan untuk Anda. Minuman keras ini adalah makanan khas terbaik di Provinsi Yuzhou. Minuman ini telah dimasukkan ke dalam es batu dalam perjalanan ke sini. Direktur Fan seharusnya rasa. Selain itu, ibu saya menyiapkan beberapa makanan khas Istana Huaiyuan untuk Nyonya Fan dan putri Anda. Itu membawa niat baik kami. Meskipun tidak berharga, silakan ambil, Direktur Fan. Sebelum pergi, Zhang Tai melirik ke ruangan di belakang ruang tamu. Direktur Fan menemani Zhang Tai sampai ke gerbang rumah Fan sampai Zhang Tai naik ke kendaraan. Setelah itu, dia menghela nafas panjang dengan suasana hati yang kompleks sebelum kembali ke ruang tamu. Seorang lelaki tua berusia 60-an sedang berdiri di ruang tamu saat ini. Saat melihat lelaki tua ini, Direktur Fan merasa seperti tidak melihat apa-apa dan langsung menghempaskan dirinya ke kursinya seperti sedang sesak. Pada saat yang sama, dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, menantu yang luar biasa, menantu yang luar biasa. Orang tua itu sedang memeriksa hadiah Zhang Tai. Setelah tidak menemukan benda berbahaya di antara benda-benda itu, dia menjadi tenang. Anak ini memang luar biasa, sayang sekali. Orang tua itu juga menghela nafas. Lebih dari itu, Direktur Fan mengangkat kepalanya dan melirik lelaki tua itu sebelum menghela nafas sekali lagi. Seorang ksatria berusia 20 tahun sudah menjadi elit bahkan di 7 sekte teratas di negara Taixia, itu adalah diberitahu bahwa putra ini telah bertarung melawan iblis di anak benua Wei sebelumnya. Dan memiliki pengalaman bertempur yang kaya. Pada awalnya, saya tidak mempercayai hal itu. Selama beberapa bulan terakhir, dia menjadi terkenal di seluruh provinsi Yuzhou setelah membantu Zhang Taixuan mendapatkan posisi tersebut. Dari gubernur provinsi, setelah dia dipromosikan menjadi dekan pengadilan provinsi di provinsi Yuzhou, dia bahkan menimbulkan kerugian besar pada gereja mencapai surga dan menjadi terkenal di seluruh negara Taixia. Bahkan dalam persaingan dengan Partai Gobling, dia masih berani dan bijaksana. Dikatakan bahwa dia berbakti, patuh kepada ibunya, menghormati yang tua, dan menyayangi yang muda di rumah. Mengingat perbuatannya hari ini, dia benar-benar seorang pria sejati. Seperti yang telah kulihat begitu banyak orang, aku tahu bahwa putra ini setidaknya akan menjadi seorang yang terhormat. Gubernur provinsi di masa depan. Jika tidak, bagaimana Partai Gobling bisa begitu takut padanya dan ingin menindasnya dengan segala cara? Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Sayangnya, hari-hari terbaik Zuer terbuang sia-sia. Zuer adalah orang yang patuh dan pengertian. Setelah kejadian ini, kita bisa mencarikan suami yang baik untuknya. Klan Fan tidak akan menganiayanya. Setelah mendengar kata-kata ini, Direktur Fan menjadi tenang. Namun, dia tidak tahan untuk menumpahkan kekhawatiran lainnya. Tiba-tiba bangkit berdiri, Direktur Fan menatap ke arah lelaki tua itu. Tetua, klan Fan kita seharusnya tidak diintimidasi oleh mereka di Provinsi Yingzhou dengan cara seperti ini. Tidak peduli betapa kuatnya Partai Gobling, mereka bukannya tak tertandingi. Kenapa harus begitu? Kali ini kita berkompromi dengan Partai Gobling dan menyia-nyiakan kesempatan bagus ini untuk melancarkan serangan balik terhadap mereka. Jika kita menunggu beberapa tahun lagi. Orang tua itu terdiam selama beberapa detik sebelum menjawab perlahan. Saya mendapat pesan dari Bukit Xuan Yuan, Istana Timur, akan bertindak sebagai bupati pada tahun ini. Direktur Fan berdiri diam beberapa saat sebelum melemparkan dirinya ke kursi dengan frustrasi. Sekarang Istana Timur akan bertindak sebagai wali, hal ini menunjukkan bahwa orang yang memimpin Partai Gobling akan segera menjadi salah satu dari 3 kanselir teratas di negara Taixia. Mungkin paling lama dalam beberapa tahun atau 1 dekade. Meskipun klan Fan mempunyai pengaruh besar di Provinsi Yingzhou, mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan 3 kanselir teratas di negara Taixia. Selama bertahun-tahun, Zhang Tai tetaplah Zhang Tai. Namun, Partai Gobling mungkin bukan lagi Partai Gobling. Maksudmu yang mulia telah. Hati-hati dengan kata-katamu, pria tua itu meninggikan suaranya untuk menyela Direktur Fan saat wajahnya langsung berubah serius. Kastil Besi Hitam Bab 889, Pembalasan Tuan-Tuan. Bawa aku ke Asosiasi Moralitas di kota Fuhai. Zhang Tai memberitahu pengemudi itu saat dia meninggalkan rumah Fan. Setelah melirik ke arah mata Zhang Tai yang berkaca-kaca, Zhang Cheng menjadi sangat ketakutan. Walaupun Zhang Cheng tidak mengikuti Zhang Tai di kediaman Fan, namun sebagai orang yang cerdas. Mengingat petunjuk akhir-akhir ini dan perbuatan Zhang Tai setelah meninggalkan kediaman Fan, Zhang Cheng menyadari bahwa pertunangan antara Zhang Tai dan klan Fan mungkin telah putus. Karena terpengaruh oleh asosiasi moralitas di kota Fuhai,
pertunangan antara Zhang Tai dan keluarga Fan terputus. Wajah Zhang Tai ditampar di kota Fuhai. Zhang Cheng takut Zhang Tai akan kehilangan akal sehatnya di asosiasi moralitas di kota Fuhai. Belakangan ini, Yang Yusan, ketua asosiasi moralitas di kota Fuhai, mengumpulkan banyak pendukung di sana dan mengkritik Zhang Tai setiap hari. Selain itu, mereka terus menyebarkan gosip tentang Zhang Tai ke seluruh kota Fuhai. Bahkan banyak anggota asosiasi moralitas di sekitar prefektur dan kota telah tiba. Mereka menunggu untuk mengolok-olok Penatua Musen, jika Penatua Musen menjadi gila hari ini, memberikan kekuatan bertarungnya sebagai seorang ksatria besi hitam. Ia mungkin akan menimbulkan masalah besar. Jika demikian, Istana Huayuan tidak akan melindunginya. Elder Musen, selain Yang Yusan, banyak tulang punggung asosiasi moralitas lainnya yang ada di sana, banyak dari mereka adalah murid dari klan besar di Provinsi Yingzhou, termasuk cucu dari kepala klan Qin. Anda akan pergi ke asosiasi moralitas untuk... Zhang Cheng mengingatkan Zhang Tai dengan cermat. Zhang Tai melirik Zhang Tai, jangan khawatir, aku hanya ingin melihat ke sana. Aku tahu orang-orang itu sedang menunggu untuk mengolok-olokku. Aku akan pergi ke sana untuk melampiaskan amarahku dan membungkam mereka. Naik, aku tidak akan menggunakan kekuatan apapun. Setelah mendengar jawaban Zhang Tai, Zhang Cheng menjadi tenang. Namun, Zhang Cheng tidak dapat memahami bagaimana Zhang Tai akan melampiaskan amarahnya dan membungkam mereka tanpa menggunakan kekuatan apapun. Zhang Tai memang merasa sedikit tertekan, namun, dia tidak merasa terhina. Kali ini, pilihan keluarga Fan adalah karena tekanan eksternal, bukan niat awal mereka. Selain itu, Fan Clan lah yang pertama kali mengusulkan pertunangan, oleh karena itu, selain sedikit kehilangan muka, itu bukan masalah besar. Selain itu, di Provinsi Yingzhou, klan Fan memang tidak bisa menandingi pengaruh Istana Huayuan, terlebih lagi, Zhang Tai belum pernah melihat gadis di keluarga Fan itu sejak awal. Mereka bahkan belum berbicara satu sama lain, oleh karena itu, mereka tidak memiliki dasar emosional. Karena dia ada di sini atas permintaan orang tuanya, dia tidak terlalu memperhatikannya. Oleh karena itu, dia tidak menderita kerugian secara emosional. Namun, para bajingan dari partai Gobling ini membuatnya malu dan menyebabkan masalah mental pada orang tuanya. Dia tidak tahan dengan orang-orang yang mengolok-oloknya dan melihatnya kembali ke Provinsi Yuzhou dengan cara yang memalukan. Tuan-tuan harus membalas dendam pada penjahat yang telah menyebabkan masalah baginya. Tentu saja, Zhang Tai tidak sabar untuk membalas dendam pada para bangsawan di asosiasi moralitas. Zhang Tai membutuhkan waktu kurang dari 20 menit untuk tiba di tempat lain di kota Fuhai dari jalan tempat rumah Fan berada. Itu berada di samping taman di kota Fuhai dengan pemandangan indah di sekitarnya. Ada hutan bambu di tempat itu. Wisatawan sedang berjalan-jalan di taman. Paviliun Hua yang megah dengan ubin hijau, pilar merah, atap yang meninggi, dan dougong terletak di salah satu sisi taman. Zhang Tai langsung menyuruh pengemudi parkir di gerbang depan paviliun. Setelah turun dari kendaraan, Zhang Tai mendongak dan melihat 3 karakter besar Hua Dao Desi 1 di atas lembaran emas yang tergantung di lantai 2 paviliun 3 lantai. Karakter Hua di papan itu seperti naga terbang dan burung phoenix menari, yang sepertinya merupakan karya seorang kaligrafer terkenal. Para bangsawan asosiasi moralitas ini benar-benar memilih tempat yang bagus. Zhang Tai bergumam sambil melihat sekeliling. Zhang Cheng juga turun dari kendaraan dan mengikuti Zhang Tai dengan erat. Ada 2 penjaga di panggung di luar gerbang asosiasi moralitas. Setelah memperhatikan penampilan Zhang Tai dan Zhang Cheng serta limusin mereka yang tidak biasa, salah satu penjaga langsung berjalan ke arah mereka sambil tersenyum lebar. Apakah kamu akan secara resmi mengunjungi prasasti moral abadi yang jauh di asosiasi moralitas? Zhang Tai mengedipkan matanya. Bukankah prasasti moral abadi yang jauh ada di Provinsi Gobling? Mengapa kamu memilikinya di sini? Tentu saja prasasti moral abadi jauh ada di Provinsi Gobling. Namun, kitab suci pada prasasti moral abadi jauh telah disalin sesuai dengan skala tertentu di asosiasi moralitas di semua kota dan provinsi sehingga orang dapat kunjungi mereka secara resmi dan pelajari. Ternyata ini adalah prasasti moral abadi kuno palsu di asosiasi moralitas. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak namun, dengan membungkuk ke arah prasasti setiap hari. Kamu benar-benar terlihat seperti menghormati kenangan leluhur yang telah meninggal di kuburan. Betapa anehnya kamu, aku khawatir kamu bahkan lebih saleh daripada merawat nenek moyangmu seperti ini. Pantas saja aku merasakan bangunan ini suram dengan feng shui yang buruk begitu aku melihatnya. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, penjaga itu mengubah wajahnya. Siapa kamu? Zhang Musen dari Provinsi Yuzhou? Setelah mendengar nama itu, jantung penjaga lainnya langsung berdebar kencang saat dia buru-buru masuk ke asosiasi moralitas. Hanya setelah beberapa detik, dengan suara sua, puluhan orang keluar dari paviliun, tua dan muda. Bahkan para pekerja pun keluar. Namun, jika dilihat dari pakaian dan penampilan mereka, kebanyakan dari mereka tidak biasa-biasa saja. Kepala mereka adalah Yang Yusan.
Saat melihat Zhang Tai, mata Yang Yusan berkedip-kedip sambil mencibir, "Ya Tuhan, ini Zhang Musen kami dari Provinsi Yuzhou. Saya diberitahu bahwa Anda akan melamar rumah Fan hari ini. Apakah lancar atau tidak?" Zhang Tai menghela nafas, seharusnya ini adalah hubungan perkawinan yang baik, namun, hubungan itu dirusak oleh kotoran tikus. Berapa banyak tikus yang telah menghancurkan pernikahan ini? Sebelumnya, Yang Yusan ingin terus menyindir Zhang Tai, namun, dia hampir dibuat gila oleh Zhang Tai. "Diam!" Seorang pria muda berjubah ungu berdiri dengan tatapan arogan sebelum Yang Yusan berkata. "Beraninya kamu berbicara omong kosong di depan asosiasi moralitas? Cepat, bersujud 300 kali dengan keras di depan prasasti moral abadi yang jauh." Zhang Tai hanya menatap pemuda berjubah ungu. Meskipun dia tidak bergerak, kinya menutupi pemuda itu seperti gunung. Sebelumnya, pemuda berjubah ungu masih terlihat sombong. Namun, tiba-tiba, dia merasakan sebuah gunung turun ke arahnya. Karena dianggap kerdil oleh gunung, ia sama lemahnya dengan semut atau daun yang layu. Wajah pemuda berjubah ungu menjadi pucat dalam hitungan detik. Dia langsung berlutut ke arah Zhang Tai seolah-olah tendonnya telah ditarik oleh orang lain. Saat lututnya menyentuh tanah, sebuah tangan terulur dari samping untuk menopangnya. Dengan bantuan tangan itu, dia perlahan berdiri. Tak lama setelah itu, seorang lelaki tua berpenampilan rata-rata berdiri di depannya dan memblokir Ki Zhang Tai. Zhang Tai kemudian memperhatikan lelaki tua itu dengan mata menyipit, menyebabkan otot-ototnya menjadi tegang. Zhang Tai hanya menatap lelaki tua itu selama hampir 10 detik dalam diam. Perlahan-lahan, tetesan keringat halus keluar dari dahi lelaki tua itu. Orang tua itu juga seorang ksatria. Namun, pada saat ini, tidak ada orang lain yang mengetahui perasaan lelaki tua itu seekor serigala liar yang kuat ditekan ke tanah oleh cakar harimau yang tajam dan kuat. Menyaksikan harimau ganas itu membuka mulutnya yang berdarah dengan niat membunuh penuh dan memperlihatkan taring tajamnya ke arahnya. Meskipun serigala liar itu bisa melancarkan serangan balik dengan cakarnya sendiri, dia ditakdirkan untuk dibunuh. Setetes keringat mengalir dari dahi lelaki tua itu dan pecah di anak tangga di depannya. Zhang Tai kemudian berhenti melepaskan kinya sementara niat bertarungnya yang agresif seperti letusan gunung berapi menghilang seketika. Zhang Tai tersenyum, "Siapa kamu?" "Qin Wu dari klan Qin. Provinsi Yingzhou," lelaki tua itu berkata dengan suara serak, "Tetua Musen, tuan mudaku tadi agak kasar. Mohon maafkan dia." Qin Wu memanggil Zhang Tai sesuai dengan statusnya sebagai tetua klan Istana Huaiyuan dan seorang ksatria dan meminta Zhang Tai untuk memaafkan tuan mudanya. Itu berarti dia memperingatkan Zhang Tai untuk tidak menindas yang lemah. Zhang Tai lalu melirik ke arah pemuda bermata kaca itu dengan pandangan menghina. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Beberapa tahun yang lalu, ketika aku mempunyai seorang putra di Provinsi Yingzhou, klan Qin bahkan mengirimkan hadiah kepadaku. Mengingat kamu adalah anggota klan Qin, aku akan memaafkanmu hari ini." Di seluruh negeri Taixia, kecuali Kaisar Xuan Yuan, siapa lagi yang berani memerintahkan seorang kesatria untuk berlutut? Namun, mengingat cara bicaramu, kamu harus menganggap dirimu sebagai Kaisar Xuan Yuan. Siapa yang membuatmu begitu berani? Apakah kamu percaya bahwa aku berani memenggal kepalamu? Kepala dan memakzulkan bahwa klan Qin Anda akan memberontak karena kata-kata Anda? Jika Anda bisa menerapkan 1/10 dari kelihayan Anda ke dalam hubungan manusia alih-alih mengambil keuntungan dari seseorang dan menyebabkan masalah klan Qin, Anda akan pantas mendapatkan hidup Anda? Pemuda itu mulai gemetar ketika dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan rasa takutnya. Tidak ada orang lain yang berani mengucapkannya saat ini. Meskipun konfrontasi antara Zhang Tai dan Qin Wu tidak berlangsung singkat. Namun tabrakan tak terlihat antara Ki dua ksatria membuat orang-orang yang hadir merasa bahwa mereka seperti serangga di kawah. Selama kawahnya akan meletus, mereka akan langsung lenyap. "Elder Musen, apakah kamu di sini untuk menggunakan kekuatanmu untuk berhubungan intim dengan orang lain?" Yang Yusan bertanya sambil menegakkan lehernya. "Asosiasi moralitas kita juga memiliki ksatria. Meskipun Zhang Tai adalah seorang ksatria, Yang Yusan percaya bahwa Zhang Tai tidak akan pernah berani menyakitinya di depan umum selama Zhang Tai tidak mendapatkan bukti apapun tentang dirinya yang dapat menghalangi tuntutan hukum atau..." "Hahaha." Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. "Ketika aku datang ke kota Fuhai, aku mendengar bahwa asosiasi moralitas disumbangkan dan dibangun oleh masyarakat umum di kota itu. Karena aku akan berangkat hari ini, aku secara khusus datang ke sini. Di sini untuk meninjau apakah seseorang melakukan kecurangan dalam pekerjaan dan mengurangi bahan-bahan jika Anda melaksanakan proyek pembuatan jerigen dan memasukkan sumbangan ke dalam dompet Anda. Ada banyak penjahat seperti itu di dunia. Melihat moralitas Anda asosiasi, saya merasa gedung Anda mungkin merupakan proyek yang dibuat dengan cepat." Saat Zhang Tai mengatakan ini, dia menginjak tanah 3 kali, meskipun sekarang terlihat kokoh, itu mungkin bangunan bobrok. Sebaiknya Anda meminta seseorang memeriksanya, jika tidak, bangunan itu mungkin runtuh. Yang Yusan mencibir, "Itu bukan urusanmu.
Kata-kata yang setia terdengar di telinga. Zhang Tai menghela nafas, baiklah. Aku akan mengurus urusanku sendiri. Setelah mengatakan itu, Zhang Tai memanggil Zhang Cheng dan pergi. Sampai Zhang Tai pergi, barulah orang-orang di asosiasi moralitas saling bertukar pandang. Dia baru saja pergi, apakah dia benar-benar datang ke sini untuk melihat asosiasi moralitas? Singa dari provinsi Yuzhou biasa saja. Mereka lalu mencibir. Berita putusnya pertunangan Zhang Musen dengan klan Fan harus disebarkan ke semua asosiasi moralitas secepat mungkin. Aku tidak akan membiarkan Zhang Musen mengangkat kepalanya dimanapun dia berada. Yang Yusan berkata tanpa ampun sebelum memanggil tulang punggung itu kembali ke pavilion. Pada saat ini, mereka mendengar suara retakan tiba-tiba dari pavilion. Mereka kemudian mengangkat kepala pada saat bersamaan. Hati-hati, Qin Wu segera menangkap tuan muda klan Qin untuk mundur. Boom, pavilion asosiasi moralitas di kota Fuzhou runtuh dalam hitungan detik sementara pecahan kayu dan ubin berterbangan ke segala arah. Sebuah ubin langsung mengenai kepala Yang Yusan dan membuatnya berdarah. Para anggota asosiasi moralitas itu buru-buru menghindar dengan cara yang memalukan. Setelah beberapa menit, ketika debu berjatuhan ke tanah, meski tidak ada korban jiwa, seluruh pavilion telah menjadi puing-puing. Pada saat ini, sebagian besar tulang punggung dan personel di asosiasi moralitas tertutup debu dengan cara yang sangat memalukan. Banyak kepala yang berdarah. Karena wajahnya acak-acakan dan berlumuran darah, sosok Yang Yusan muncul di debu sambil berteriak, Zhang Musen, kau bestok. Meski suaranya histeris, namun hal itu mengungkapkan kelemahannya karena rasa takut yang ada di lubuk hatinya. Zhang Tai dapat menghancurkan pavilion asosiasi moralitas di depan umum secara diam-diam tanpa ketahuan dan diamati. Jika Zhang Tai ingin membunuh seseorang, ketika mereka memikirkan hal ini, semua orang merasa kedinginan. Bagaimana bisa seorang kesatria bisa mempermalukan dirinya dengan begitu mudahnya? Meskipun semua orang tahu bahwa hal itu dilakukan oleh Zhang Tai, mereka tidak dapat menuduhnya karena mereka tidak memiliki bukti. Qin Wu juga memalingkan wajahnya sepenuhnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Zhang Tai melakukannya. Dia hanya merasa hentakan kaki Zhang Tai tidak biasa. Namun, jika Zhang Tai bisa meneruskan ki pertempurannya ke pavilion ini melalui kakinya secara diam-diam dan menghancurkan pavilion tersebut, itu berarti dia bisa dengan tepat mengendalikan ki pertempurannya yang kuat. Hanya 1 dari 100 ksatria besi hitam yang mampu melakukannya. Setelah meninggalkan asosiasi moralitas sekitar 1,2 mil, Zhang Cheng melihat debu yang disebabkan oleh pavilion melalui kaca spion. Pada saat yang sama, dia samar-samar mendengar suara keras. Zhang Cheng juga tercengang saat perasaan kagum muncul di hatinya. Zhang Tai tidak menggunakan tangannya dalam seluruh proses. Pastil besi hitam bab 890, monster suram. Di tengah malam, bulan bersinar terang sementara bintang hanya sedikit. Di pavilion Taman Rumah Fan, Direktur Fan minum terlalu banyak hingga dia mabuk setelah mengetahui bahwa Zhang Tai telah meninggalkan kota Fuhai dengan pesawat saat senja sementara bunga pir berjatuhan seperti salju di sekitarnya. Sinar matahari awal setelah salju tipis memang menjadi minuman terpopuler di provinsi Yuzhou. Siapapun yang memiliki kapasitas minuman keras yang baik akan menjadi mabuk setelah meminum minuman biasa terlalu banyak, namun tidak peduli berapa banyak sinar matahari awal setelah salju tipis yang mereka minum, orang akan selalu berada dalam keadaan setengah mabuk dan tidak pernah kehilangan akal sehatnya. Bagi orang yang menyukai minuman keras, ini adalah keadaan paling ideal. Sama seperti minuman keras abadi, dengan sedikit lebih sedikit, rasanya akan lebih ringan, dengan satu sedikit lagi, itu akan mengigau. Setelah memutuskan pertunangan dengan klan Zhang, tetua klan Fan meninggalkan rumah Fan. Direktur merasa tertekan dan mulai berenang di kebunnya sendiri. Setelah Zhang Tai meninggalkan rumah Fan, dia langsung pergi ke asosiasi moralitas di kota Fuhai. Tak lama kemudian, pavilion asosiasi moralitas runtuh. Menurut gosip yang luar biasa, Zhang Tai menginjak beberapa kali di luar gerbang asosiasi moralitas. Setelah dia pergi, pavilion asosiasi moralitas runtuh dengan sendirinya. Orang bodoh meminum obat pahit menderita penghinaan. Para anggota asosiasi moralitas bahkan tidak bisa menemukan alasan untuk menuduh Zhang Tai. Karena tidak satu pun dari mereka mengetahui bahwa Zhang Tai telah melancarkan serangan. Zhang Tai hanya tinggal di luar pavilion asosiasi moralitas untuk sementara waktu, dia bahkan tidak memasuki wilayah asosiasi moralitas. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menemukan alasan untuk menuduhnya. Setelah berita itu menyebar ke seluruh kota, seluruh rakyat jelata di kota itu mulai ragu apakah ada yang telah memberikan sumbangan untuk pavilion tersebut dan membuat proyek pembuatan jerigen. Kalau tidak, bagaimana mungkin ubin itu runtuh hanya setelah seseorang menginjak ubin tanah di luar pavilion beberapa kali? Setelah berkeliling di kota Fuhai, singa dari provinsi Yuzhou menginjak tanah beberapa kali sebelum pergi, yang mengejutkan seluruh kota Fuhai, seharusnya sosok seperti itu adalah menantuku.
Aku tidak menyangka kalau Direktur Fan menjadi semakin tertekan ketika dia memilih sinar matahari awal setelah salju tipis yang diberikan oleh Zhang Tai dan menenggelamkan kekhawatirannya dalam minuman tersebut. Setelah tengah malam, Nyonya Fan dan putrinya datang ke sini untuk membujuk Direktur Fan agar minum lebih sedikit. Kemudian, kepala pelayan rumah Fan juga datang ke sini untuk membujuk Direktur Fan 2 kali dan bersiap untuk membawanya ke kamar tidurnya jika dia mabuk. Lambat laun, meski Direktur Fan semakin mabuk, dia belum sepenuhnya mabuk. Karena sudah terlambat, Nyonya Fan dan putrinya pergi tidur. Pada akhirnya, kepala pelayan dan para pelayannya menghilang. Bahkan serangga di taman rumah Fan telah berhenti berkicau. Akibatnya, rumah Fan menjadi sunyi senyap. Karena setengah mabuk, Direktur Fan tidak menyadari ada sesuatu yang tidak normal di mansion. Pada saat ini, seorang penjaga malam melewati jalan di luar mansion, menyebabkan ketukan kayu yang teredam bergema di udara. Merasa sedikit kedinginan, Direktur Fan bangkit dengan sikap grogi. Di bawah cahaya lampu redup di halaman, dia dengan terhuyung-huyung berangkat ke kamar tidurnya. Taman rumah Fan dekat dengan halaman barat. Ketika Direktur Fan melewati pintu lengkung di koridor berliku di halaman barat, dia tiba-tiba tergelincir ke tanah. Direktur Fan melangkah ke dalam genangan air di tanah. Saat terjatuh, tangannya menyentuh genangan air. Para pelayannya sungguh berlebihan. Mereka bahkan tidak membersihkan air di tanah. Direktur bersendawa sambil bangkit dengan goyah dan bergumam, mudah-mudahan, bukan kencing anjing pie yang masuk ke dalam. Melalui lubang anjing, Setelah berjalan beberapa langkah ke depan, Direktur Fan tiba-tiba merasakan tangannya agak lengket. Rasanya tidak seperti air. Di bawah cahaya lampu yang redup, dia mengangkat tangannya dan meliriknya dalam keadaan mabuk. Yang mengerikan, Direktur Fan melihat sepasang telapak tangan yang berdarah. Tangannya berlumuran darah seperti keluar dari baskom penuh darah. Pada saat ini, rasa dingin melintas di punggung Direktur Fan. Setelah seluruh tubuhnya gemetar, Direktur Fan hampir terbangun. Dia segera berbalik dan membuka lebar matanya. Dia kemudian melihat bingkai hitam tergeletak di rumput di kaki tembok tempat dia baru saja tergelincir. Direktur Fan berjalan ke sana dan membalikkan sosok hitam itu. Itu adalah mayat penjaga LV10 di rumah Fan, hanya separuh kepalanya yang dikaitkan ke lehernya. Kematian yang tragis. Dia terpeleset ke darah yang mengalir dari leher mayat tadi. Direktur Fan langsung sadar sepenuhnya. Sampai saat itu dia menyadari bahwa seluruh rumah Fan sangat sunyi, kecuali suara samar dan aneh dari kamar putrinya di halaman barat. Direktur Fan merasakan hatinya membara saat dia bergegas menuju kamar putrinya. Para gadis pelayan di luar kamar tidur putrinya juga menjadi sesak napas. Mendengar suara aneh dari kamar putrinya, Direktur Fan segera membuka kamar putrinya. Leher putrinya dicengkeram dan ditekan ke tempat tidur oleh seorang pria telanjang. Karena penuh luka, sudut mulutnya mengeluarkan darah. Dia terlalu lemah untuk meminta bantuan. Mata direktur hampir keluar ketika dia langsung mengambil vas dan melemparkannya ke punggung pria itu. Di saat yang sama, dia berseru histeris, "Lepaskan putriku." Setelah mengenai pria itu, vasnya pecah. Pria itu berbalik dan Direktur Fan melihat wajah yang familiar, Zhang Tai. Namun, Zhang Tai tampak muram dan mengamuk. Dengan mata merah, dia seperti binatang bermutasi gila. "Zhang Tai, brengsek, aku akan bertarung sampai mati." Direktur Fan mengepalkan tangannya dan bergegas menuju Zhang Tai sambil mengertakkan gigi meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Zhang Tai. Setelah Direktur Fan bergegas maju 2 langkah, Zhang Tai mengangkat jarinya dan menembakkan ki pertempuran yang tajam, yang langsung menembus jantung Direktur Fan di dada kiri. Direktur Fan terbaring di tanah sementara darahnya mewarnai lantai menjadi merah. Zhang Tai langsung mematahkan leher putri Direktur Fan sebelum turun dari tempat tidur. Setelah itu, dia melihat sekeliling ruangan dengan mata merah. Tak lama setelah itu, dia menghilang. Rumah Fan di kota Fuhai menjadi sangat sunyi. Namun, Zhang Tai yang telah meninggalkan rumah Fan dengan tergesa-gesa tidak menyadari bahwa jari Direktur Fan bergerak sedikit pun. Jantung Direktur Fan ada di dada kanan. Hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia ini. Setelah beberapa menit, di sebuah rumah pribadi di kota Fuhai. Semua tulang punggung asosiasi moralitas di kota Fuhai telah dipindahkan ke sini dengan cara yang memalukan. Asosiasi moralitas telah hancur. Oleh karena itu, tempat ini menjadi tempat sementara asosiasi moralitas di kota Fuhai. Dengan efek obat pemulihan, orang-orang yang terluka pada dasarnya telah pulih. Namun pemogokan ini membuat tulang punggung asosiasi moralitas di kota Fuhai tertekan. Di zaman ini, perbedaan antara ksatria dan ksatria di bawahnya membuat orang kecewa. Saya sudah memperhatikan kantor pusat. Asosiasi moralitas kita harus menemukan kembali wajahnya. Kita tidak bisa menderita kerugian seperti itu. Zhang Musen terlalu berlebihan. Yang Yusan mengertakkan gigi dengan lapisan kain kasa di atas kepalanya sehingga untuk mengumpulkan keberanian bagi tulang punggung ini. Setelah kembali ke rumah, kakekku pasti akan melarang grup bisnis Jinwoo. Selama klan Qin kami berada di Provinsi Yingzhou,
kami pasti akan melarang setiap item grup bisnis Jinwoo memasuki saluran perdagangan klan Qin. Tuan muda klan Qin juga berubah serius. Ketika dia mendengar peringatan Zhang Tai, dia ketakutan. Namun, setelah Zhang Tai pergi, tuan muda klan Qin ini merasa sangat terhina sementara hatinya terasa seperti terbakar. Dia hampir berlutut di depan pria yang terlihat lebih muda darinya itu. Belakangan, dia ditegur seperti anak kecil. Dia belum pernah mengalami hal ini sejak dia lahir. Klan Qin disebut Qin 100 kota di Provinsi Yingzhou, bahkan gubernur Provinsi Yingzhou akan bersikap sopan kepada klan Qin. Siapakah Zhang Tai? Beraninya dia menegur tuan muda klan Qin. Kita bisa menyerangnya melalui surat kabar dan media. Orang lain berkata, klan kami memiliki beberapa agen surat kabar. Meskipun kami tidak dapat menuduh Zhang Musen, kami akan mempermalukannya dengan berita bahwa dia meruntuhkan pavilion moralitas. Yang kalah akan berkumpul untuk meningkatkan moral mereka dengan rasa permusuhan. Oleh karena itu, Yang Yusan memanggil orang-orang yang menderita kerugian di siang hari. Mereka kemudian membuat opini atau menegaskan kembali tekad mereka untuk membalas dendam pada Zhang Tai satu demi satu. Mereka sangat bersemangat seolah-olah mereka telah menginjak kaki Zhang Tai. Suara Qin Wu terdengar dari luar, siapa itu? Dekat setelah suara Qin Wu, gerbang rumah pribadi telah hancur karena ledakan. Pada saat yang sama, sosok bertopeng hitam dengan mata berdarah telah menerobos masuk. Semua anggota asosiasi moralitas di kota Fuhai terkejut. Tuan muda, lari! Qin Wu berteriak dari luar sementara ki pertempuran kesatrianya melesat ke langit seperti obor besar yang menyala-nyala di malam hari kota Fuhai. Yang mengejutkan banyak orang dalam hitungan detik. Setelah menerobos masuk, dengan satu pukulan, ki pertempurannya yang tajam bergema di dalam ruangan. Dalam sepersekian detik, ribuan bilah pedang telah menembus seluruh ruangan, meledakkan anggota tubuh dan kepala semua tulang punggung yang tercengang serta perabotan di ruangan itu sekaligus. Zhang Tai, Qin Wu meraung saat dia bergegas masuk seperti singa gila. Meskipun pria itu mengenakan topeng hitam, Qin Wu masih bisa mengenali wajah di balik topeng berdasarkan sosok dan alisnya. Ki tajam yang dibawa oleh pukulan itu sama dengan efek pertempuran logam ki dalam sutra 5 elemen tampak bumi yang dikembangkan oleh Zhang Tai. Ki pertempuran Qin Wu telah mengejutkan seluruh kota Fuhai sementara 2 meteor lagi bergegas menuju ke sini ketika ki pertempuran Qin Wu melesat ke langit. Setelah melawan Qin Wu selama 2 ronde dengan cepat, orang bertopeng hitam terbang ke arah utara seperti meteor. Diikuti oleh 3 meteor lagi.